Tidak, jangan. Ling Han, kau... Chen Peng, pernikahan hari ini juga akan menjadi pemakamanmu. Hormat pada Maharani. Chen Ping, kau pikir aku ingin menyatukan 3 dunia? Tak kau sadari, ini semua adalah sandiwara yang aku dan para dewa mainkan. Tuankulah dalang di balik semua ini. Tuanku telah merencanakan ini selama ribuan tahun. Hari ini akhirnya terwujud. Menjadi penguasa tertinggi 3 dunia. Selamat tuanku. Xiao Ling Han. Dalam perang dewa dan iblis dulu, aku terluka parah. Kau menghabiskan ribuan tahun kekuatanmu untuk menyelamatkanku. Aku berjanji akan melindungimu seumur hidup, rela memberimu segalanya. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Kaisar Doa, oh Kaisar Doa. Melihatmu begitu menyedihkan, aku akan memberitahumu kebenarannya. Agar kau mati dengan tenang dalam perang dewa dan iblis dulu. Yang menyelamatkanmu bukanlah aku, melainkan Du Yuyao. Apa katamu? Ternyata, selama ribuan tahun aku salah mencintai. Xiao Ling Han. Aku akan membuatmu membayar 100.000 kali lipat. Di kehidupan selanjutnya, asalkan aku mendapatkan jiwa, tulang, dan darah doamu, aku bisa mendapatkan kekuatanmu selama puluhan ribu tahun. Biarkan aku mengambil darah doamu terlebih dahulu. Kau pikir dengan beberapa semut kecil itu bisa merebut segala milikku? Aku takkan membiarkan keinginanmu terwujud. Satu ki menjadi 3 kesucian, cepat, hentikan dia. Ketika aku kembali ke dunia dewa, semua pemberontak akan mati. Kaisar Dewa, kami telah mencari di dunia manusia 3 mutiara kaisar yang terbentuk dari darah, jiwa, dan tulang luamu. Selama 20 tahun, tapi belum ada petunjuk. Kembali ke dunia dewa. Sepertinya masih sangat jauh. Dewa kekayaan, baru saja aku menghitung, hari ini bintang berekor bersinar terang. Orang penting akan datang, masalah kita bisa terpecahkan. Apakah dia? Kakak pendeta, katanya kau terkenal sebagai orang sakti yang bisa meramal dengan meraba tulang. Ayo raba kekiku. Kakiku licin tidak? Tulang 3 ons, nasib hina, mengkhianati kebaikan. Pergilah, kau bukan orang yang kucari. Kau yang nasib hina. Tukang Remo brengsek. Meraba-raba aku terus, lalu mau mengusirku begitu saja? Dengar ya, kalau tidak ada 100.000, masalah ini tidak akan selesai. Mersua. Apa? Sudah enak-enak meraba aku, tidak mau bayar? Baiklah, aku akan hancurkan papan namamu. Berhenti! Kamu siapa? Berani ikut campur urusanku? Nona kami adalah putri keluarga Su, Su Qingqi. Beraninya kau menghina keluarga Su, keluarga kultivator. Nona Su,
Maaf, mulutku lancang, pantas dipukul. Ayo pergi. Ayah. Tak kusangka, Yu Yao ternyata membawa mutiara kaisar yang tercipta dari darahku, berinkarnasi. Aku salah mencintai selama 1000 tahun. Kali ini, aku tak akan mengulangi kesalahan. Menikahlah denganku setahun saja. Uang ini akan jadi milikmu. Kau setuju? Hah? Nona, tukang ramal ini seumur hidup. Pasti belum pernah lihat uang sebanyak ini, sampai dia membeku. Apa rencana memintanya berpura-pura jadi suami untuk menikah bisa berhasil? Tenang, ini hanya untuk memenuhi permintaan orang tua, sekadar formalitas. Tidak akan ada bahaya. Setelah berhasil, hadiah besar menantimu. Baik, aku setuju. Yu Yao, kali ini, giliranku melindungimu. Dunia rahasia dewa akan segera terbuka. King Chi, di mana dia? Bisakah keluarga Su memanfaatkan kesempatan ini, bersandar pada sekte pedang lintian, untuk memperoleh buah dewa di dunia rahasia, membangkitkan keluarga Su? Pernikahan King Chi dan Lin Dao adalah kunci. Entah apa yang dilihat kakak Lindao. Dari Su King Chi sampai begitu tertarik. Apa kurangnya aku dibanding dia? Akhirnya kau pulang. Cepat, ambil kartu keluarga. Pergi urus surat nikah dengan Lin Dao. Aku tidak bisa menikah dengan Lin Dao lagi. Apa maksudmu? Ayah, perkenalkan. Chen Ping adalah suamiku yang sah. 10 menit yang lalu, kami sudah menikah. Pao Dao, ini benar-benar bodoh. Siapa anak ini? Dari mana dia muncul? Bukankah ini tukang ramal jalanan yang menyebalkan itu? Su King Chi, otakmu rusak ja? Sekte pedang Lingtian adalah sekte terbesar kedua setelah Istana Naga, dengan dasar yang kuat dan pengaruh besar. Lin Dao adalah calon pemimpin masa depan. Kau menolak menikahi tuan muda Lin Dao yang masa depannya cerah. Malah mau menikahi penipu ulung ini. Yang bahkan anjing pun akan geleng-geleng kepala. Su King Chi, aku ajamu. Aku yang menentukan pernikahanmu. Kau harus menikahi Lin Dao. Anak ini cuma orang biasa tak dikenal. Dia mana bisa dibandingkan dengan Lin Dao? Cuma anak muda dari sekte pedang langit, dibandingkan denganku. Bahkan gak layak buat ngangkat sepatuku. Daripada nyari muka sama dia, mending percaya sama aku. Keluarga Su bisa abadi bersamaku. Ngakak banget, nggak tahu malu. Kayaknya kamu hebat banget ya. Datang ke rumah kami aja udah bisa buat kamu. Sombong seumur hidup. Abadi? Hah, mimpi. Xing Si Ai. Adikmu juga pengen nikah sama Lin Dao. Tapi nggak ada kesempatan. Kamu harus hargai ini. Dunia rahasia itu baru buka ratusan tahun sekali. Kesempatan langka. Cuma dengan nikah sama Lin Dao, kamu bisa dapat buah dewa buat bikin keluarga Su bangkit. Buah dewa di dunia rahasia, aku bisa dapetin sendiri. Aku juga bisa bawa keluarga Su bangkit. Nggak perlu andelin Lin Dao. Kamu emang berbakat dan kuat, tapi di dunia rahasia bahaya banget. Tahu nggak berapa orang yang mati di sana? Lin Dao itu jenius langka. Dia yang terkuat di generasi muda. Ada sekte pedang gelanjut di belakangnya. Siapa lagi yang bisa diandelin kalau bukan dia? Ngandelin si bocah ini? Dia bisa kasih apa? Cuma bikin kamu keteteran. Jadi, bahan tertawaan sejagat. Semua tunduk, para dewa takluk. Akulah penguasa dunia ini. Sekte pedang langit? Apaan tuh? Apa yang Lin Dao bisa, aku juga bisa. Apa yang Lin Dao nggak bisa, aku tetap bisa. Ambil buah dewa di dunia rahasia, aku sendiri cukup. Penguasa dunia? Kamu siapa? Berani-beraninya bandingin diri sama kakak Lin Dao. Oke, kalau kamu bisa dapat buah dewa, aku nikahin anakku sama kamu. Kenapa enggak? Sekarang udah nggak bisa aku kendalin lagi. Uangnya tetap aku kasih, buruan kabur. Bantu kamu dapat buah dewa, itu janjiku. Bawa uang terus pergikan lebih baik. Kenapa dia ngel banget? Itu Buddha Iblis Tang Feng, pangeran muda sekte Buddha. Shang Guangqinggu, si Gulang Gelembut, perawan suci kuil langit bumi. Katanya, suka ngubah pria berdarah panas jadi tungku. Ini Lin Dao, pangeran muda sekte pedang langit. Sekte immortal kedua dari 4 sekte besar. Dia jenius langka yang berpeluang jadi pedang dewa pertama dalam 100 tahun. Ayah, King Chi, ini tameng yang kamu cari? Orang biasa tanpa kemampuan apa-apa. Lin Dao, hormati dia. Dia suamiku. Aku tahu selama ini, kamu pengen bangkitin keluarga Su. Asalkan kamu menikah denganku dan menjadi istri muda dari keluarga pedang langit. Dengan bantuanku, keluarga Su pasti bisa bangkit. Ini urusan keluarga Su, tidak perlu Lin Xiao repot-repot. Aku akan mendapatkan buah ajaib.
Rahasia peri berbahaya, bahkan aku tidak bisa menjamin. Mengambil buah suci dengan sempurna. Kamu tidak bisa bukan berarti King Chi tidak bisa. Dengan aku di sini. Buah suci ini pasti bisa didapat. Anda juga ingin mendapatkan buah peri di tempat rahasia. Misteri muncul secara acak di kuil Tianlong. Misteri rusak parah, hanya bakat yang cukup kuat. Bisa memukul lonceng dewa, baru berhak ikut. Kamu tidak punya kemampuan, bakat sangat buruk, tidak bisa memukul lonceng dewa. Tidak berhak ikut, masih berani bicara besar. Membantu King Chi mendapatkan buah suci. Omong kosong. Lin Shao, Chen Ping ini hanya seorang dukun kotor, badut saja. King Chi, seandainya anak yang kamu pilih ini sudah tahap Jichu, mungkin bisa jadi lawanku, sayangnya. Dia tidak akan pernah mencapai tahap Lian Qi, hanya dengan memilih aku. Bisa membantumu. Sekarang kamu hanya tahap Jicu, pandanganmu terlalu sempit. Melihatku seperti katak dalam tempurung, melihat bulan. Baik, tunjukkan kemampuanmu, sebaiknya buat aku. Ketakutan setengah mati, diam. Uji kelaikan-kelayakan rahasia abadi akan segera dimulai. Ini adalah harta karun Istana Naga Langit, Lonceng Dewa. Kalian hanya perlu meletakkan tangan di atasnya, menggerakkan energi spiritual. Lonceng Dewa berbunyi, berarti lulus ujian, dapat hak ikut. Ujian dimulai, aku coba dulu. Tidak lulus. Tangfeng, Shanggan Xingwu. Memenuhi syarat untuk misteri. Meng Han, kamu coba. Lonceng dewa berbunyi, ujian lulus. Dukun itu tidak perlu dilihat, pasti tidak lulus. Ujian lonceng dewa, terutama melihat Lin Shao dan Su Qingqi. Su Qingqi masih muda, sudah punya kemampuan tahap Jicu awal. Tidak tahu bisa membuat lonceng dewa berbunyi berapa kali. Tiga kali, bakat Su Qingqi memang luar biasa. Pantas saja disukai oleh Lin Shao dari keluarga Pedang Langit. Masa depan keluarga Su cerah. 3 kali, pantas jadi wanita yang kusukai. Bakat ini cocok denganku. Dukun kotor, aku akan memberimu pelajaran. Buka matamu lebar-lebar, lihat apa itu bakat langit. Lima kali, Lin Dao memang jenius yang luar biasa. Konon, sesepuh kuil naga langit hanya bisa membuat lonceng berbunyi 4 kali. Chen Ping, si peramal itu. Berani-beraninya membandingkan bakat dengan Lin Dao? Mimpi kali ya. Benar sekali. Sudah 100 tahun tidak muncul jenius yang bisa membuat lonceng dewa berbunyi 5 kali. Inilah hak istimewa untuk memasuki wilayah rahasia. Nilai sebenarnya dari pangeran muda sekte pedang langit, masa depan yang cerah. Dia adalah menantu idamanku. Memang pantas disebut yang Master Lin, jalah kakak ipar yang paling kukagumi. Chen Ping, dasar sampah. Berdasarkan apa kau berani membandingkan diri dengan yang Master Lin? Cepat berlutut dan minta maaf. Lihatlah, peramal. Berani melawanku? Kau Pantaska? Kau kan sangat sombong? Eo, Fire Kulihat. Berapa kali kau bisa membuat lonceng dewa berbunyi? Mainan anak-anak saja. Kurasa kau tidak berani. Qingqi, kau lihat kan? Aku 5 kali berbunyi, bakatku luar biasa. Si peramal ini bahkan tidak berani menguji diri, mana pantas bersamamu? Kitalah yang ditakdirkan bersama. Tidak apa-apa. Jaga dagumu, jangan sampai copot kaget. Hemph. Chen Ping ini tidak punya kemampuan sama sekali. Masih berani mengejek yang Master Lin, berani tapi memalukan. Kau ini siapa? Berani menyuruh yang Master Lin menjaga dagu? Kau benar-benar lucu. Tidak, jika gagal, seharusnya terlempar oleh lonceng dewa. Ada yang tidak beres. Pouka. Masih tidak menyerah?
Sekuat tenaga pun, lonceng dewa tidak akan bereaksi sedikit pun. Kau tidak pantas merebut wanitaku. Minggir. Anak baik, tidak perlu takut padaku. Kau Hila? Berani-beraninya bicara dengan lonceng dewa. Pura-pura apa lagi? Kalau kau hebat, suruh lonceng dewa berbunyi sekali dong. Kalau begitu, biar berbunyi sekali. Tidak mungkin. Tidak berbunyi penuh, bakat tidak cukup, gagal pamer. Lucu sekali bocah. Lonceng dewa saja tidak bisa lulus. Masih berkoar, bisa membantu Kingci dapat buah dewa. Benar. Sudah lama pamer, lonceng dewa tidak berbunyi sama sekali. Bahkan aku lebih baik dengan kemampuanmu. Mana bisa menyenci yang masculine? Tidak tahu diri. Sekarang kau tahu betapa konyolnya dirimu? Bakat anak ini benar-benar payah. Lonceng dewa telah berusia ribuan tahun, memiliki kecerdasan sendiri. Dia takut padaku. Tidak berani mengujiku. Pendermacen, hamba sungguh tidak tahan melihatnya. Lonceng dewa adalah senjata ilahi, mana mungkin takut padamu? Aku lihat kamu pasti tidak bisa melewati ujian lonceng dewa. Hanya demi harga diri kecilmu yang menyedihkan. Kamu bicara omong kosong di sini, benar-benar konyol. Kamu pikir kami semua bodoh? Elder, waktu kita berharga. Jangan biarkan anak ini berbuat onar, usir dia. Ya, usir dia. Anak tak tahu diri, pergi. Beri aku 3 detik. Tenangkan lonceng dewa. Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Beri kamu 3 detik, 3 tahun pun tidak ada gunanya. Jika hari ini kamu bisa membuat lonceng dewa berbunyi sekali, aku akan memanggilmu kakek dan bersujud memberimu 10 kali hormat. Jika hari ini kamu bisa membuat lonceng dewa berbunyi sekali, aku akan menjadi pelayanmu gratis selama setahun, siap melayanimu. Aku Tiandong juga bersedia. Nenemani Young Master Lin Dan Nona Su. Kamu, tukang ramal busuk, jika bisa membuat lonceng dewa berbunyi sekali, aku bersedia memberimu 10 kali hormat. Memanggilmu kakek, aku Shi ikut. Langkah yang Master Lin memiliki minat seperti ini. Aku Shangguan Kingwu ikut. Biksu miskin Tang Feng juga ikut. Aku akan memenuhi permintaan kalian. Jika tidak berbunyi lagi, aku akan menghancurkan kecerdasanmu. Berhenti melawan, sampah, akui ketidakmampuanmu. Kamu tidak mungkin melewati ujian lonceng dewa. Kamu. Apa yang terjadi? Cepat lihat lonceng dewa. Lonceng dewa, bagaimana bisa lonceng dewa berbunyi? Hanya sekali, dibandingkan dengan 5 kali bunyiku. Tidak ada artinya. Bagaimana mungkin? 3 kali? Lonceng dewa, bunyilah untukku. 5 kali, ini setara dengan bakat Lindao Sang Jenius. Bakat yang sama. Ternyata Chen Ping tidak berbohong. Lonceng dewa benar-benar takut padanya. 5 kali, jenius monster. Aku yang tua ini buta. 6 kali, jenius luar biasa. Apa? 6 kali? Chen Ping menipu kita. Bakatnya ternyata sangat menakutkan. Siapa sebenarnya Chen Ping ini? Bakatnya bahkan lebih kuat dari yang Master Lin. Bakat yang begitu menakjubkan, bagaimana bisa dia seorang tukang ramal biasa? Siluet ini, kenapa terasa begitu familiar? Chen Ping, aku meremehkanmu. Bisa membuat lonceng dewa berbunyi 6 kali, cukup layak menjadi lawanku. Kau pikir pantas jadi lawanku? Lindao, hari ini aku cuma mau kasih tahu satu hal, Cultivation MU, bakatmu. Semua yang kau punya, di hadapanku tak ada artinya. Apa? Sembilan Denteng? Ini beneran jenius sepanjang zaman. Selain leluhur legendaris kuil naga surgawi, sudah ribuan tahun. Tak ada yang bisa bikin lonceng dewa berdentang 9 kali. Laki-laki ini lumayan menarik. Lonceng dewa 9 dentang. Kalian masih ingat omongan barusan? Kau cuma tukang ramal sampah. Menyuruhku jadi budakmu? Kau enggak lihat diri sendiri. Dikaka, pantaskah kau? Kan cuma bercanda, bocah ini jangan seriusan deh. Menyuruh kami sujud manggil kakek ke tukang ramal? Mimpi kali, dasar idiot, enggak ngaca diri. Siapa dirinya? Cuma tukang ramal kira. Dia berani lancang. Aku memang meremikin bakatmu. Tapi apa gunanya? Kau tetap cuma cacing tak berdaya tanpa cultivation. Menyuruhku manggilmu kekek? Mimpi. Mungkin kau salah paham. Bukan aku yang tak pantas, tapi kau. Kalian. Tak cuma tak pantas jadi cucuku, tapi bahkan tak layak bersujud di hadapanku.
Untukmu, wajah dan akhlakmu payah. Apalagi jadi budakku. Ngerti? Kau. Dunia peri segera terbuka. Semua dendam. Bisa kalian selesaikan nanti. Siapa berani buat onar di kuil naga surgawi? Langsung dicabut hak masuk dunia peri. Baron Tungla Kau. Chen Pinglindao terkenal pendendam. Kau dalam bahaya. Begitu mereka masuk dunia, cepatlah kabur. Tenang saja. Di dunia peri, yang harus lari adalah mereka. Tolong. Awas. Apa ini? Siring Bengjet. Kebot Pempon Jiwa, di panduan leluhur. Pernah kubaca, siapa kena langsung ditelan. Untung ada kipas 7 daun kaca, penakluk kabut darah. Minger. Tuan Lin, tubuhku tak kalah dari kakakku. Lebih lihai lagi. Kalau dia tak mau nikah, aku siap. Kau leman. Di dunia ini aku jamin kau aman. Makasih, Lin. Terima kasih, Kak Dao. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Memang Tuan Lin, kabut darah ini sangat menakutkan. Dengan mudah Anda menghilangkannya. Tuan Lin, dalam perjalanan ke tempat rahasia ini, saya akan mengikuti Anda. Mohon bimbingannya. Tuan Lin, tolong bimbing saya juga. Sudah mulai lagi, cepat pergi. Kamu tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Ayo pergi. Tuan Lin, lihat itu apa? Pohon Dewa Samsara, 4 sekte besar menghabiskan ratusan tahun mencari pohon dewa di tempat rahasia ini. Buah Dewa Samsara, konon pohon ini berbunga setiap 500 tahun. Berbuah setiap 500 tahun, memakan buah ini. Dapat mengubah tubuh apapun menjadi tubuh Tau bawaan. Tidak hanya meningkatkan kecepatan latihan 100 kali lipat, tetapi juga bisa memahami Tau, sekali berhasil. Bisa mencapai Tau dan menjadi dewa, masuk dalam jajaran dewa. Bahkan jika gagal memahami Tau, buah ini bisa menambah 300 tahun umur pemakannya. Godaan ini tidak bisa ditolak. Tidak heran 4 sekte besar menjadi gila karenanya. Buah dewa itu milikku. Minggir, buah dewa itu milikku. Ini adalah tekanan doa. Benar, tekanan Tau dewa, saat buah dewa matang, akan terbentuk. Tekanan Tau dewa sejauh 10 langkah, hanya yang cukup kuat. Bisa masuk dan mengambil buah dewa. Ini adalah ujian hidup dan mati yang tidak kuat. Akan hancur lebur. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Biarkan hamba mencoba tekanan Tau dewa ini. Melewati tekanan Tau dewa 10 langkah, mengambil buah dewa. Yang gamper jimati sia-sia. Dengan kekuatannya, tidak mungkin bisa mengambil buah dewa ini. Di pohon Dewa Samsara ini, ada aura. Tulang dewa dan mutiara kaisarku, apakah? Tulang dewa ada di dalam pohon Dewa Samsara ini. Orang tanpa kekuatan, mengandalkan wanita datang ke sini. Benar-benar sampah. Keluarga Chen, lebih baik kamu diam saja. Pangeran Tang Feng adalah pangeran sekte Wanfo. Sejak kecil berlatih teknik tubuh, sudah kebal senjata. Kekuatannya sudah mencapai tahap awal Jindan. Hanya di bawah Kak Dao. Kamu hanya tukang ramal, berani meragukannya. Bagaimana? Kakak berpikir. Kekuatan awal Jin dan Tang Feng tidak bisa mengambil buah dewa, sementara kamu sampah tukang ramal. Bisa mengambil buah dewa. Baiklah. Biarkan hamba mengambil buah dewa, biarkan Tuan melihat dunia.
memang pantas disebut jenius kedua setelah kakak Dao. Kalau orang lain, satu langkah pun tak bisa melangkah. Sekali sentuh langsung hancur lebur, dia malah bisa melangkah 2 kali. Kekuatan Tang Feng tidak boleh diremehkan. Bisa menahan tekanan jalan dewa. 4 langkah, tinggal 6 langkah lagi bisa masuk ke pohon dewa. Mengambil buah dewa, Tang Feng ini memang ada kemampuannya. Sayang, tadi hamba meramal. Ini sudah batas maksimalnya. Tuan Chen, kamu ini apa? Berani-beraninya mengatur hamba. Hamba menyarankan kamu menyerah saja. 1 langkah surga, 1 langkah neraka, langkahmu ini. Ringan terluka, berat seluruh latihanmu hilang sia-sia. Tuan Chen, kamu begitu meremehkan hamba. Hamba akan tunjukkan bagaimana hamba mengambil buah dewa. Pemuda Tang Feng sudah melangkah 5 kali. 5 langkah lagi ke depan, tahan tekanan jalan dewa, buah dewa ini. Sudah pasti jadi miliknya. Kekuatan pemuda Tang Feng hanya kalah dari pemuda Lin. Bahkan Tang Feng pun kalah, siapa lagi yang bisa tahan tekanan jalan dewa dan mengambil buah dewa? Buah reinkarnasi ini memang bagus, tapi terlalu sulit diambil. Ja, biarkan hamba istirahat sebentar. Pasti akan merobek Chen Ping menjadi serpihan. Tang Feng, kamu sendiri yang gagal. Lalu melampiaskan amarah ke Chen Ping. Dia sudah menasihatimu dengan baik, kamu sendiri yang tidak mendengarkan. Kalau bukan karena ucapan anak ini mengganggu pikiran hamba, bagaimana mungkin hamba gagal? Harus hamba yang mencoba. Buah reinkarnasi, kalian semua di sini. Tidak ada yang berhak mengambil. Termasuk kamu Lindao, berani mengambil dengan paksa. Sama, ringan terluka, berat seluruh latihanmu hancur seketika. Chen Ping, kamu gila ya. Kakak Dao adalah jenius nomor 1, kuat di tahap awal Foundation Establishment. Tak terkalahkan di generasi muda. Kamu cuma peramal, berani-beraninya meragukannya. Sepertinya kamu sudah tidak sabar mati. Semuanya, Chen Ping ini keterlaluan. Bahkan aku Su Menghan tidak tahan. Nanti pasti akan kubunuh dia. Chen Ping, kamu membuat hamba terluka. Nyawamu pasti hamba ambil. Nyawa kau Chen Ping, biarkan aku saja yang mengambilnya. Tungku yang bagus seperti ini, sulit ditemukan. Bunuh Xing Pinggi, bunuh Jia. Wahai semua, buat apa berdebat dengan sampah? Biarkan dia hidup. Buka matamu lebar-lebar, lihat dirimu sendiri. Memang pantas disebut Lin Xiao, melangkah 6 langkah di pohon reinkarnasi dengan mudah. Langkah lagi 4 langkah, buah reinkarnasi sudah bisa diambil. Hei tukang ramal, kau lihat? Inilah wibawa Lin Xiao, sesuatu yang sampah sepertimu. Tidak akan pernah mengerti. Masih 4 langkah lagi ke pohon reinkarnasi. Lin Xiao pasti yang terkuat di antara kita. Ini adalah pil khusus dari sekte pedang langit, pil Yuanli. Sangat berharga, bisa meningkatkan sementara tingkat kultivasi pemakainya. Su Qingqi, kau lihat? Inilah perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Chen Ping ini, mana bisa dibandingkan dengan kakak Dao? Setelah kakak Dao mendapatkan buah reinkarnasi dan mencapai tubuh Dao bawaan, dia Chen Ping ini bahkan tidak layak menjilat jari kakinya. Dapatkan buah reinkarnasi. Kau terlalu menganggapnya tinggi, 9 langkah sudah batasnya. Jika dipaksakan, paling ringan terluka parah. Paling berat, mati. Poka. Setelah aku ambil buah reinkarnasi, baru aku bunuh kau. Aura pedang tyrannie. Memang hanya Lin Xiao yang bisa mendapatkan buah reinkarnasi. Di dunia kultivasi mendatang, nama Lin Dao akan termasyur. Tidak sampai 100 tahun sudah bisa naik ke dunia dewa. Bagus sekali. Kakak Dao sudah melangkah ke langkah ke-10 setelah dia mendapatkan buah reinkarnasi. Setelah naik ke dunia dewa, aku akan menjadi istri dewa. Chen Ping, bukannya kau bilang kakak Dao tidak bisa mendapatkan buah reinkarnasi? Bagaimana? Sekarang malu kan? Lindao itu tidak akan bertahan 3 detik. Apa yang kau omongkan? 3. Kau tidak habis-habis ya? Kakak Dao. Kakak Dao, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tekanan dewa sangat menakutkan. Kalau bukan karena pil ini,
Aku sudah mati. Tapi buah reinkarnasi ini hanya bisa dilihat, tidak bisa diambil. Aku tidak rela. Pohon reinkarnasi ini seharusnya sudah layu 100 tahun yang lalu. Karena kekuatan doaku yang besar, baru bisa menghasilkan satu buah reinkarnasi. Jadi hanya aku yang bisa mengambilnya. Chen Ping, jangan asal bicara. Lucu sekali. Kalau kau Chen Ping adalah kultivator tingkat tinggi, aku mungkin masih setengah percaya. Tapi kau hanya seorang dukun, kau bilang apa? Tidak takut ditertawakan orang? Hanya kamu yang bisa mengejek? Sampah yang tidak punya kemampuan, masih berhayal mengambil buah dewa. Mimpi di siang bolong. Kamu tidak lihat diri sendiri di kaca? Pentaska? Bak Yang Master Cheng Feng. Dan Kak Dao tidak bisa melakukannya. Kamu bisa. Bukankah kamu ingin membantu Su Qingqi mengambil buah dewa? Buah dewa ada di depan, ayo ambil. Aku yakin kamu tidak akan bertahan satu langkah pun, langsung mati. Jangan coba-coba, malu itu kecil, nyawa itu besar. Aku berjanji akan mengambil buah dewa untukmu, pasti akan kulakukan. Dibilang gemuk malah mengeluh ya? Baik, silakan. Aku akan minggir, cepat ambil. Asalkan kamu tidak takut mati di bawah tekanan jalan dewa. Silakan saja. Tekanan jalan dewa hanyalah dari sehelai nafas dewaku. Kalian takut, tapi aku tidak. Qingqi. Aku perlu meminjam mutiara darah dewa di dalam tubuhmu. Ah, Chen Ping, kamu benar-benar tidak kapok sampai mati, kurasa. Sekarang pasti sangat takut, tapi demi harga diri. Terpaksa terus berpura-pura. Hanya saja kamu tidak tahu. Kamu sudah di jalan buntu. Penderma Chen, kamu sendiri yang menuju kematian. Hemat tenagaku untuk membunuhmu. Sayang sekali kakak muda mati. Aku ingin bermalam bersamamu. Chen Ping, jangan pergi. Tekanan jalan dewa tidak bisa dilawan, harga diri tidak berharga. Nyawa kalau hilang benar-benar habis. Aku, abadi sepanjang masa, tak pernah punah. Akulah dewa, kamu hanya dari sehelai nafas dewaku. Berani memberiku tekanan? Siluet ini sangat familiar, sepertinya pernah melihatnya. Hancur. Pao Dao, benar-benar mengira diri ahli kultivasi? Mau menghancurkan tekanan jalan dewa? Jangan bilang aku. Nenek moyang datang pun tidak bisa apa-apa. Kamu siapa? Benar. Tekanan jalan dewa sangat menakutkan. Kamu cuma dukun, bisa menghancurkannya? Kalau benar bisa, aku panggil kamu ayah deh. Apa? Benar-benar hancur. Jangan panggil ayah, nanti hubungan keluarga kacau. Tidak mungkin. Tekanan jalan dewa adalah buah dewa. Terbentuk saat matang, hanya dengan seorang dukun seperti kamu? Bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan tekanan jalan suci? Kamu ternyata lebih kuat dariku. Aku tidak menerima ini. Bagaimana mungkin tekanan jalan suci hancur? Chen Ping pasti menyembunyikan kekuatannya. Chen Ping adalah kuda hitam, jangan macam-macam dengannya. Kakak Chen, kami buta mata. Sebelumnya kami bersalah, jangan dengarkan kami. Ayah. Chen Ping, sebelumnya aku tidak sengaja mengejekmu, kamu seorang pria. Pasti tidak akan mempermasalahkan seorang wanita seperti aku, kan? Kalian? Aku tidak pernah menganggap kalian. Basa-basi apa lagi? Kamu bahkan tidak masuk ke tekanan jalan suci. Bagaimana bisa menghancurkannya? Kakak Dao, apa maksudmu? Sederhana, dia sampah. Tidak mungkin menghancurkan tekanan jalan suci itu. Hilang karena suatu masalah. Dia hanya beruntung saja. Oh begitu, tadi aku sengaja mengejekmu. Dasar sampah? Minta maaf ke sampah? Aku mual memikirkannya. Qingqi, aku akan ambilkan buah suci untukmu. Pokelon Song. Aku adalah leluhur generasi kedua dari sekte pedang Lingtian. Pohon samsara ini adalah milik sekte pedang Lingtian. Jika kamu berani menyentuh buah suci, aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Cucu Lindao memberi hormat pada leluhur. Jadi, benar-benar keturunan sekte pedang Lingtian.
Dulu aku terluka parah di tempat rahasia ini. Tidak bisa pergi, lalu menyatu dengan pohon suci ini. Menunggu bertahun-tahun, berharap suatu hari bisa menyerahkan buah suci ini ke tangan Keteran and Sect Pedang Lingtian. Terima kasih, leluhur. Bocah, kamu pikir bisa dapatkan buah suci? Leluhur generasi 2 sekte pedang Lingtian ada di sini, buah suci milikku. Sejak kapan pohon samsara ini menjadi milik sekte pedang Lingtian? Apapun yang sekte pedang Lingtian inginkan, otomatis jadi milik mereka. Kamu siapa? Jika tidak ingin mati, minggir. Aku menginginkan sekte pedang Lingtian, maka itu milikku. Pohon samsara juga milikku. Minggir, aku ambil buah suci. Aku akan mengambil buah suci. Bocah, berani lancang di depan leluhurku? Tidak takut mati? Oh ya? Bagiku, dia hanya seekor cacing malang yang bersembunyi di pohon samsara. Apa yang perlu ditakutkan? Baik, baik, baik. Selama bertahun-tahun, kamu yang pertama. Berani menantangku, orang gila. Hari ini aku akan menghabisi kamu. Mati di tanganku, itu sudah cukup beruntung untukmu. Cemping, kamu benar-benar sudah berani sekali ya. Berani menghina leluhur sekte pedang Lingtian. Kali ini kamu mati juga pantas. Senior, buah suci Chen Ping tidak mau. Dia tadi menantangmu, aku minta maaf atas namanya. Tolong maafkan nyawanya. Kamu siapa? Berani minta muka dariku? Leluhur. Dia adalah wanita yang kusukai. Qingci, jangan salahkan aku tidak memberitahumu. Sampah ini bisa tidak mati, tapi kamu harus menjadi wanitaku. Baru leluhur bisa memaafkannya. Karena kamu adalah menantu leluhur sekte pedang Lingtian. Maka demi kamu, aku maafkan nyawa anjing ini. Hanya sisa jiwa lemah, ingin membunuhku? Kamu belum cukup level. Berani menghina leluhurku? Cari mati. Chen Ping, diamlah. Lindao, aku tidak akan menerimamu. Kalau ingin bertarung, aku siap. Tidak mau menerima kebaikan, terima hukuman saja. Bunuh Jia. Kamu tetap menantu leluhurku. Cemping, senior bertindak, tidak akan ada yang selamat. Kali ini kamu pasti mati. Pedang melintas 30.000 li, sinar pedang dingin 19 provinsi. Ini tidak mungkin. Cemping tidak punya kemampuan sama sekali. Bagaimana bisa menahan serangan senior? Tidak mungkin. Pedangku begitu kuat. Bagaimana bisa kamu tangkap dengan mudah? Hanya trik kecil. Ingin melukaiku? Jauh sekali. Apa? Hanker? Ini? Dia punya kekuatan sehebat ini? Sekarang giliran kamu menerima pedangku. Kalau tidak mati, cukup untuk kamu banggakan seumur hidup. Kamu ingin membunuhku? Mimpi. Cemping, tidak kusangka kamu masih menyembunyikan kekuatan. Tapi ini masih jauh dari cukup. Senior pasti merasa tidak perlu mengeluarkan kekuatan penuh untuk membunuhmu. Jadi kamu bisa hidup. Kali ini kamu membuat senior marah. Kamu pasti mati. Leluhur, bunuh Jia. Baik, kali ini aku tidak akan menahan diri. Satu jurus menghabisi kamu. Senior Serious Sekarang. Chen Ping, tidak ada jalan keluar untukmu. Chen Ping, meskipun kamu kuat, tapi dia tetap leluhur sekte pedang Lingtian, tidak bisa dilawan. Cepat pergi. Tenang saja. Satu pedang. Penghancuran dunia. Leluhur. Apa? Tidak mungkin. Kamu hanya sampah, kekuatan apa yang kamu punya? Piunu leluhurku? Sama sekali tidak mungkin. Pasti kamu yang berbuat curang. Mau coba sendiri? Kekuatan Cemping ternyata sehebat ini. Buah dewa pasti dia yang dapatkan. Kalau aku bisa mengambil hati dia. Dapat buah dewa, masa depanku tak terbatas. Cemping, sebelumnya aku buta. Salah menuduhmu, harap kau maafkan orang kecil sepertiku. Maafkan adikmu Jah. Sebenarnya sejak pertama lihat, aku sudah suka padamu. Hanya karena kau suamiku, aku cemburu. Makanya aku perlakukanmu seperti ini. Setelah keluar dari ruang rahasia, aku akan melayanmu baik-baik. Su Menghan. Lihat apa? Asal kakak Chen mau, aku juga bisa jadi istrinya. Kalian berdua ngapain sih? Maaf Lin Xiao,
Burung baik memilih pohon yang baik. Air ribuan galon, aku hanya ambil satu gayung. Su Menghan. Seumur hidup hanya Qingqi yang kucintai. Simpan niatmu, mau jadi wanitaku? Kamu belum cukup level. Kamu. Meski kekuatan Chen Ping membuatku terkesan, tapi dia sudah musuhi banyak orang. Dan tak punya latar belakang, di hadapan 3 sekte, hanya semut kecil. Buah dewa ini pasti tidak bisa dipertahankan. Tampaknya masa depanku masih tergantung Lindao. Chen Ping, kau benar-benar tak tahu diri. Kau pikir setelah memusuhi 3 sekte besar, bisa pergi dengan mudah dari sini? Kekdao, Chen Ping ini di hadapanmu hanya setumpuk tai. Sebelumnya, aku hanya membantumu menipu dapat buah dewa. Baru pakai cara ini. Jangan marah ya. Oh Bajitu. Aku salah menuduhmu. Chen Ping, hari ini kau sudah musuhi Qian Kun Shen Gong, Wan Fozong, Ling Tian Jianzong. Sudah jalan buntu, cepat minggat. Atas kau akan mati tak utuh. Bodoh, berani mengabaikanku. Buah surgawi adalah harta karun sekte pedang langit. Letakkan. Mulai sekarang, takdirmu ada di tanganmu. Keluarga Su juga akan melambung tinggi. Aura surgawi Bejitu Peka. Harta karun apa ini? Tulang surgawiku memang di sini, tapi sepertinya ada masalah. Aura surgawi berkilauan. Pedang ini adalah harta karun yang sangat langka. Pedang ini muncul di dunia rahasia surgawi. Jangan-jangan ini adalah pedang terbang dewa? Pedang surgawi legendaris. Dalam panduan dunia rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur sekte pedang langit, tidak ada catatan tentang pedang ini, tapi pedang ini memancarkan aura pedang yang membuat bulu kuduk merinding. Seolah-olah segalanya harus tunduk, bahkan langit dan bumi tidak bisa menahan satu pedang. Pasti ini pedang surgawi. Jika bisa memiliki pedang ini, siapa di 3000 negeri yang berani melawan? Pedang surgawi milikku, jangan ada yang merebut milikku. Kekdao. Kekdao. Banyak sekali orang. Itu roh pedang. Hari ini aku bisa makan enak, menghisap darah kalian. Tepat untuk memulihkan kekuatanku. Tak disangka, tulang surgawi ternyata memiliki kecerdasan sendiri. Roh pedang ini sangat kuat, bisa mengguncang langit dan bumi. Jika bisa menaklukkannya, di langit dan bumi ini, hanya aku yang berkuasa. Biar aku renungkan sebentar. Bagaimana menaklukkan roh pedang ini? Jangan berpikir, kalian mundur saja, roh pedang ini bukan sesuatu yang bisa kalian taklukkan. Chen Ping, aku sudah lama menahanmu. Jika kau tidak diam, aku akan segera mengakhiri hidupmu. Kau Chen Ping bahkan tidak layak.
masuk dalam pandanganku, apalagi memerintah kami mundur. Karena pedang ini terbuat dari tulang surgawiku. Karena aku adalah kaisar surgawi penguasa 3 dunia, puncak surgawi, bangga di dunia. Dengan adanya Chen Ping, ada surgawi. Hari ini aku akan menyatukan tulang surgawi. Membuat semua dewa tunduk, menguasai 3 dunia lagi. Ternyata dia. Chen Ping, kau diberi sedikit warna. Langsung buka tempat celup ya, demi mendapatkan pedang surgawi. Sampai-sampai membuat alasan konyol seperti ini. Kau benar-benar membuat kami mati ketawa. Semut kecil berani menyebut diri kaisar surgawi, tidak tahu diri. Kami semua tidak bisa mendapatkan pedang surgawi. Kau sampah yang sok suci, pantas mendapatkannya. Ja, kau kaisar surgawi, tunggukan kemampuanmu menaklukkan roh pedang. Dapatkan pedang dewa dan bunuh kami. Ya, kalau berhasil taklukkan jiwa pedang. Dapatkan pedang dewa dan bunuh kami, Chen Ping. Kurasa baru naik langsung dibunuh jiwa pedang. Takut kan? Kalau takut jangan cari perhatian, minggir sana. Tulang dewa ini punya kesadaran, apa perlu takut? Baiklah, kalian minta mati, ku buatkan. Chen Ping, jangan gegabah. Jiwa pedang ini bukan lawan kita, serakah berlebihan. Nyawa taruhannya tidak worth it. Pedang ini harus ku dapat, tapi butuh bantuanmu. Kultivasiku belum selevel Lin Dao. Gimana mau bantu? Chen Ping, kukira kau hebat. Ternyata akhirnya masih bergantung sama Su Qingqi. Pria macam apa? Memalukan. Kakak, bukannya Kaisar Dua? Kaisar Dua? Jia? Layak? Memalukan sendiri, Su Qingqi. Bantu saja, aku mau lihat sampah ini. Bagaimana dapat pedang dewa? Qingqi, maaf. Chen Ping, berani cium wanita gua, mau mati. Umat Chen, yang kau maksud takluk jiwa pedang. Cuma cari kesempatan? Konyol. Kakak, ikut aku saja. Dual cultivation, pasti puas. Chen Ping, otak udah dipenuhi nafsu ya? Kira sium Su Qingqi. Langsung bisa kalahkan jiwa pedang, ambil pedang dewa? Terlalu mengawang. Mutiara darah dewa ada di tubuhnya? Mau takluk aku? Aku telan kau, Chen Ping. Jiwa pedang marah, mati kau. Chen Ping, tahun depan hari kematianmu. Terima kasih. Telan aku, kau cuma sisa dendam dari tulangku. Saat 3 pembagian murni. 3 detik. Bersatu atau mati. Kekuatanmu sekarang tinggal 10%. Tidak mungkin hapus aku, tapi aku bisa telan kau. Sayang, salah pilih. Kekuatan apa? Sampai dimensi mau runtuh. Ini bukan lawanmu, lari. Kengerian jiwa pedang luar biasa. Chen Ping, jalan buntu. Su Qingqi, tameng yang kamu cari. Akhirnya karena kesombongannya sendiri, dia akan segera mati. Biarkan Chen Ping bertarung dengan roh pedang. Tunggu sampai energi roh pedang habis, baru kita bertindak. Menaklukkan roh pedang untuk mendapatkan harta karun. Apakah kalian bertiga bersedia membantuku? Kakak Dao, metodemu benar-benar hebat. Aku Su Menghan bersedia membantumu. Hamba bersedia membantu Tuan Lin. Biksu ini juga bersedia membantu. Kamu sekarang sudah tidak ada artinya, bukan lawanku. Apa hakmu untuk memintaku menyatu denganmu? Hari ini aku akan menyegelmu. Setelah aku menyatu dengan jiwa dan darah dewa, aku adalah kamu. Sepotong tulang dan jiwa. Berani-beraninya.
Lin Dao, Tang Feng, Shangguan Qingwu. Kalian memang ingin mati? Ayo hadapi kematianmu. Aku tidak menyangka kamu bisa mengalahkan roh pedang. Sayangnya, energimu sudah habis, bukan? Jangan berpura-pura, serahkan pedang dewa dan buah dewa, aku akan mengampuni nyawamu. Ya, serahkan pedang dewa dan buah dewa. Meskipun aku tidak bisa mendapatkannya, tapi hubungan baikku dengan Tuan Lin juga merupakan hal yang baik. Energimu sudah habis, menghadapi kami bertiga. Tidak ada peluang untuk menang. Kakak baikku, kamu tidak mencari. Pria yang berpengalaman, kakak Daoku, adalah orang yang didukung oleh sekte pedang Lingtian. Sedangkan Chen Ping ini, sekuat apapun dia, apa gunanya? Bahkan tidak pantas mengikat sepatu kakak Daoku. Aku menyarankanmu, lebih baik dia menyerahkan buah dewa dan pedang dewa dengan patuh. Orang kecil seperti dia, sama sekali tidak pantas memilikinya. Mengerti? Chen Ping, sepanjang perjalanan, kamu banyak membantuku, juga karena kamu masuk ke tempat ini. Aku tidak akan membiarkanmu mati, pergilah cepat. Qingqi, Jika tidak menyerahkan buah dewa dan pedang dewa, kita masih punya harapan. Begitu menyerahkan, pasti mati. Qingqi, tidak heran kamu adalah wanita yang kusukai. Hunter. Tapi Chen Ping, bisa lari kemana lagi? Serang, hidup atau mati. Jika ingin membunuhnya, lewatilah mayatku dulu. 3 serangga kecil, hancur dengan 1 pedang. Jangan memaksakan diri, kekuatan mereka bertiga sangat kuat. Kami berdua tidak bisa mengalahkan mereka. Terima pedangku. Jika masih hidup, kalian akan mendapat kesempatan menjadi budakku. Sudah di ambang kematian, masih besar mulut. Madala. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat di kemudian hari. Tunggu saja. Jimat pelindung? Lumayan. Terima tusukan pedangku. Masih belum mati? Kau beruntung. Jika ada kesempatan lagi, nyawamu akan kurenggut. Chen Ping ini sangat kuat. Tapi dia bersedia menjadi tamengku. Apa tujuannya sebenarnya? Ini langsung kalahkan. Kau makhluk apa sebenarnya? 1 pedang mengalahkan 3 ahli dasar. Lin Dao selamat hanya karena senjata pelindungnya. Apakah Chen Ping ini ahli inti emas? Orang seperti ini, mana mungkin kita berani ganggu. Kakak Chen, aku salah. Maafkan aku. Kakak ipar, aku sedang tidak waras tadi. Makanya berani berbuat seperti itu. Jangan bunuh aku. Asal kau maafkan aku akan cuci kakimu, cuci bajumu. Bahkan jadi pelayanmu juga boleh. Kakak. Tolong bicarakan dengan kakak ipar. Aku tidak mau mati. Kumahan. Aku juga tidak sudi membunuhmu. Mengingat kau adiknya Qingqi, akan kumaafkan nyawamu. Pergi sana. Terima kasih, kakak ipar. Setelah tulang dewa menyatu, dimensi rahasia tidak kuat menahan kekuatanku yang besar. Hancur. Kita pergi. Auras-tu l'en dewa? Setelah 20 tahun, Chen Ping menyatu dengan tulang dewa. Kalau bukan karena turun dari surga terlalu mahal harganya, mana mungkin Chen Ping masih hidup sampai sekarang. Tapi, tidak terlambat. Biarlah kaisar ini memanfaatkan Chen Ping untuk merampas ribuan tahun kultivasimu. Di mana Dewa Pedang? Hamba menghadap Paduka Kaisar. Turunlah segera ke dunia, bunuh Chen Ping, rampas tulang duanya. Jika berhasil, hadiah besar menantimu. Perintah dilaksanakan. Chen Ping, ketika kita bertemu lagi, itulah hari juamu hancur lebur. Ayah. Qingqi, perjalanan ke dimensi rahasia ini. Kenapa hanya kalian yang keluar? Bagaimana hasilnya? Dapat. Bagus sekali. Sudah kukatakan, kau harus mengandalkan Tuan Lin. Baru bisa mendapatkan buah dewa. Bukan, Chen Ping yang membantuku mendapatkan buah dewa. Anak baik. Masa depan cerah, paman sangat mendukungmu.
Ayah, jangan terlalu senang dulu. Dia di dalam. Tapi membunuh suci wanita dari istana Qiankun, Shangguan Qingwu, dan juga pemuda Tang Feng, bahkan pemuda Lindao. Hanya karena alat pelindung, baru tidak mati. Tapi juga terluka parah. Apa? Kamu anak nakal. Shangguan Qingwu itu, Tang Feng, Lindao. Mereka semua punya latar belakang besar, dan ada sekte yang mendukung. Kamu akan menyeret keluarga Su kita, 3 sekte besar. Pasti akan membalas dendam dengan gila. Aku akan tanggung sendiri, tidak akan menyeret keluarga Su. Tidak boleh, kamu segera bercerai dengannya, begitu. Baru bisa benar-benar lepas darinya. Tidak mungkin, aku tidak akan melakukannya. Kamu. 3 sekte besar itu apa? Di hadapanku, seperti semut. Bahkan ketua Istana Naga Langit bertemu denganku. Juga harus dengan hormat memanggilku kakek buyut. Ketua Istana Naga Langit tiba. Cemping, kamu selesai sekarang. Selain Chen Ping, yang lain pergi. Ayah, ketua pasti tahu. Cemping tidak sopan padanya. Kita cepat pergi, jangan sampai merugikan kita. Cepat ayah. Qingji, kita pergi. Tidak, aku ingin bersamanya. Ayah, pergi dulu. Kamu pergi dulu. Cucu murid memberi hormat pada kakek buyut, dewa kecil memberi hormat pada kaisar dewa. Semua bangun. Kaisar dewa, ini berhasil menyatu dengan tulang dewa. Benar, aku menyatu dengan tulang dewa. Tapi begitu. Zhao Linghan pasti akan menyadari. Kamu amati dulu gerakan dunia dewa. Cari jiwa dewa, begitu ada petunjuk, segera laporkan. Baik, Kaisar Dewa. Selain itu, mulai sekarang. Umumkan ke seluruh dunia, Istana Naga Langit mengadakan pesta naga. Undang semua kultivator untuk bersama-sama menyaksikan. Putri keluarga Su Qingji, sebagai suci wanita Istana Naga Langit. Baik. Tapi, Guru Besar, Nona Su adalah istri Anda. Mengapa harus merendahkan diri menjadi Dewi Kuil Naga? Karena Qingji ingin membantu keluarga Su bangkit. Maka aku akan mewujudkan mimpinya itu, Kuil Naga. Sebagai sekte kultivasi terkuat di dunia, dengan status Dewi. Mulai sekarang, keluarga Su bisa berdiri dengan bangga di dunia. Hormat pada Kaisar Langit, hormat pada Guru Besar. Kamu tidak apa-apa. Ayo, aku akan membantumu menyuling buah keabadian samsara. Baik. Apa tujuanmu membantuku seperti ini? Apakah kamu percaya kehidupan masa lalu dan sekarang? Apa maksudmu? Kamu akan tahu setelah melihatnya. Zhao Linghan. Dulu dalam perang dewa dan iblis, aku terluka parah. Kamu mengorbankan 1000 tahun kultivasimu untuk menyelamatkanku. Aku berjanji akan melindungimu seumur hidup, rela memberimu segalanya. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa? Kaisar Langit, oh Kaisar Langit. Melihatmu begitu menyedihkan, aku akan memberitahumu kebenarannya. Agar kau mati dengan tenang. Dulu dalam perang dewa dan iblis, yang menyelamatkanmu bukan aku, melainkan Peri Yuyao. Apa katamu? Ternyata, aku salah mencintai selama 1000 tahun. Mengapa aku menangis? Jangan-jangan aku adalah Yuyao? Karena kamu merasa bersalah pada Yuyao. Makanya kamu setuju menikah denganku. Yuyao adalah kamu, Qingji adalah kamu. Yang ku cintai juga adalah kamu. Baiklah, aku akan membantumu menyuling buah keabadian samsara. Qingji, buah keabadian samsara akan mengubah fisikmu. Menjadi tubuh tahu bawaan, proses ini sangat menyakitkan. Kamu harus membuang semua pikiran kacau. Pegang teguh hati nuranimu, mengerti? Baik. Tidak baik, ini adalah benang ujian nafsu.
Ini adalah ujian buah keabadian samsara untuk King Chi. Jika gagal, jiwa dan raga akan musnah. Chen Ping. Aku ingin. Penatua besar. King Chi, cepat beri hormat pada penatua besar. Tidak apa-apa. Aku datang hanya untuk mengumumkan satu hal, kuil nagaku. Mengundang seluruh dunia untuk perjamuan naga. Pada saat itu, pendiri kuil naga surgawi akan mengumumkan secara terbuka. Putri keluarga Su Kingxi, akan menjadi saintes kuil naga surgawi. Apa? Selamat ya saintes, rayakanlah baik-baik, aku pergi dulu. Hormat untuk tetua besar. Su Kingxi ini terlalu beruntungnya. Tidak hanya menjadi saintes kuil naga surgawi, satu di bawah langit, 10.000 di atas manusia. Nanti pendiri kuil naga surgawi akan mengumumkannya secara terbuka untuknya. Su Kingxi ini ke depannya pasti akan termasyhur ke seluruh penjuru dunia. Diumumkan ke seluruh dunia, begitu perjamuan naga dibuka, semua orang tahu. Maka keluarga Su kami akan menjadi sangat terkenal. 200 tahun sudah. Kuil Naga Surgawi untuk menobatkan Su Kingxi sebagai saintes kuil Naga Surgawi di Villa Naga Surgawi. Kembali mengadakan perjamuan naga, mengundang para kultivator dari seluruh penjuru. Menggemparkan 8 penjuru alam. Kanan Pendai Rai Kiel Naga Surgawi. Immortal Lord yang sudah naik ke alam surgawi akan memanggil dengan mantra. Artifak kuil Naga Surgawi, monumen dewa penakluk langit, hari ini akan mengukir nama saintes Su Kingxi. Ini adalah kehormatan tertinggi keluarga Su, dan katanya, monumen dewa penakluk langit ini mengandung jalan surgawi tertinggi. Saat Immortal Lord mengukir monumen suci, jika bisa merasakan sedikit kekuatan jalan surgawi, maka peluang kita untuk naik ke alam immortal semakin dekat. Masa depan keluarga Su sangat cerah. Selamat Patriarch Su. Selamat. Kuil Naga Surgawi adalah sekte kultivasi nomor 1 di dunia kultivasi. Sudah ratusan tahun tidak menobatkan saintes. Nona Su berbakat luar biasa, percaya tidak lama lagi pasti bisa naik ke alam immortal. Keluarga Su dengan waktu pasti bisa menjadi setara dengan sekte pedang lilian. Sekte kultivasi puncak seperti itu. Nona Su bisa mendapatkan Immortal Lord Kuil Naga Surgawi. Secara langsung menobatkan sebagai saintes, masa depan keluarga Su tak terbatas. Kedepannya harap Patriarch Su banyak melindungi. Iya. Banyak melindungi, ini bisa dibicarakan baik-baik. Ayah, kakak dan yang lain datang. King Chi, ini acara apa? Kau bawa sampah ini untuk apa? Ayah, dia suamiku, bukan sampah. Sudah dengar lama, saintes tidak mau menikah dengan Lindao. Jadi cari tukang ramal busuk, jadi tameng. Mungkin ini orangnya? Saintes ini main jadi beneran ya. Bangsat, kalau bukan sampah dia apa, kau cepat-cepat. Segera cerai dengannya, kau putri keluarga Su. Apalagi saintes kuil Naga Surgawi, haruslah orang pilihan langit yang setara matahari bulan. Tidak boleh menikah, dan kamu ini anak kecil. Hanya seorang tukang ramal yang mau status mau kedudukan. Kamu tidak punya, bagaimana bisa cocok dengan anakku? Yaitu Chen Ping. Kamu sama sekali tidak pantas untuk kakakku. Hari ini kamu datang ke sini atas nama kakakku. Sudah cukup untuk kamu banggakan seumur hidup. Sekarang sudah lihat dunia. Kalau pintar, cepat bercerai dengan kakakku dan pergi. Semua praktisi di dunia, atas undanganku, menghadiri perjamuan naga yang kuselenggarakan. Hari ini, jika aku pergi, perjamuan naga ini tidak akan bisa dimulai. Benar atau tidak, tuan rumah perjamuan naga hari ini? Bukankah seharusnya Immortal Lord dari kuil Naga Surgawi? Ya, benar. Kamu hanya seorang kecil. Jangan berhayal di sini, membuat orang tertawa. Su Menghan, ini adalah kakak iparmu. Perhatikan nada bicara dan sikapmu. Kamu juga jangan banyak bicara. Ini adalah perjamuan naga yang diadakan kuil Naga Surgawi. Kita tidak bisa melawan. Lihat, para praktisi yang berkumpul di sini hari ini. Siapa yang status dan latar belakangnya tidak lebih kuat dari Chen Ping, seorang tukang ramal yang bau. Membuat orang jijik, cepat pergi dari sini. Nanti Immortal Lord Kuil Naga Surgawi datang ke tempat ini, mengukir nama anakku di batu suci. Jika karena kamu, kotoran tikus ini, mengotori, menunda kesempatan keluarga Su, kamu, mati 1000 kali pun tidak cukup. Ayah, bisakah tidak bicara lagi? Chen Ping, kamu sama sekali tidak punya kualifikasi. Berdiri di perjamuan yang sama dengan kami, kalau pintar. Keluar belok kiri, perlahan-lahan tidak usah diantar, jika kamu tidak pintar. Kami semua dengan senang hati akan membantumu. Benar, hari ini semua praktisi di dunia datang ke perjamuan naga. Selain memberi selamat kepada Sen keluarga Su, juga untuk merasakan sedikit kekuatan langit dari batu suci, tidak boleh ada kesalahan. Jika seorang sampah muncul di sini, membuat Immortal Lord marah. Merusak kesempatan kami, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Keluar.
Suruh aku keluar, kalian semua belum punya kualifikasi. Hari ini jika tidak ada aku di perjamuan ini. Jangan bilang keluarga Su, bahkan 100 keluarga kultivasi di sini. Tidak ada gunanya, mengerti? Berdasarkan apa? Berdasarkan aku adalah Immortal Lord Kuil Naga Surgawi yang kalian puja dan takuti. Chen Ping, terakhir kali kamu berpura-pura menjadi Immortal Lord. Pemimpin kuil hampir membunuhmu. Aku pikir kamu akan belajar menjadi lebih pintar, ternyata tidak. Tetap saja bodoh seperti ini. Jangan bilang kamu adalah Dewa Langit dari Istana Naga. Bahkan jika kamu adalah anggota Istana Naga, aku akan menghormatimu 3 kali. Sayangnya kamu hanya seorang tukang ramal yang berbau busuk di dunia persilatan. Demi harga dirimu yang lucu, berani-beraninya menyamar sebagai Dewa Langit. King Er, lihatlah, inilah pria yang kamu pilih. Hanya bisa mengoceh kosong. Chen Ping. Dewa Langit tidak boleh dihina, atau malapetaka akan datang. Qingqi, percayalah padaku, apakah aku Dewa Langit atau bukan? Sebentar lagi kamu akan tahu. Apa yang akan kamu lakukan? Kalian hanya ingin memanfaatkan prasasti Dewa Langit. Untuk merasakan sedikit kekuatan langit, aku akan mengukirnya untuk kalian. Bajingan, itu adalah harta karun Istana Naga. Bagaimana bisa kamu mendekatinya? Chen Ping, kurasa kamu terlalu berlebihan menyamar sebagai Dewa Langit. Berani-beraninya ingin mengukir nama di batu prasasti, sungguh hayalan. Tidak tahu diri. Kamu pasti gila, prasasti Dewa Penjaga. Konon katanya adalah batu kuno Tain yang didapatkan Dewa Langit. Dari luasnya langit bintang. Hanya yang berkuasa besar yang bisa mengukir. Nah, prasasti Dewa Penjaga ini. Hanya naga 9 langit yang bisa mengukir. Hanya yang abadi sepanjang masa yang bisa mengukir. Yang terpenting, hanya yang berada di jajaran dewa yang bisa mengukir. Kalian benar, hanya aku yang bisa mengukir. Chen Ping, jangan main-main, cepat kembali. Chen Ping, cepat kembali, prasasti suci ini adalah untuk Dewa Langit mengukir nama putriku, kehormatan keluarga Su. Jika darahmu mengotori prasasti, pasti akan membuat Dewa Langit tidak senang. Kamu ingin menghancurkan kesempatan keluarga Su dan putriku, tidak mungkin. Prasasti Dewa Penjaga, bagaimana bisa orang kecil sepertimu menyentuhnya? Semua kultivator di sini, termasuk ayahku. Bahkan pemimpin Istana Naga, mereka tidak berani menyentuh prasasti. Jika kamu mati mengenaskan di prasasti, itu adalah penghinaan bagi prasasti. Cepat kembali. Aku tidak pantas. Yang berkuasa besar adalah aku, naga 9 langit adalah aku. Yang abadi sepanjang masa adalah aku, Dewa Langit juga aku. Prasasti Dewa Penjaga ini, bagaimana aku tidak bisa menyentuhnya? Qing Xiai, lihatlah. Inilah pria yang kamu pertahankan dengan berani melawanku. Tidak punya kemampuan apa-apa, hanya bisa bicara. Kamu berbohong tanpa persiapan, masih naga 9 langit. Masih Dewa Langit segala, kurasa sebentar lagi menyentuh prasasti. Kamu akan terlempar dan hancur jiwanya. Benarkah? Maka bersihkan mata anjing kalian. Lihat baik-baik. Dengan namaku, Su Qingqi dinobatkan. Sebagai saintis kuil naga surgawi. Berbagi keabadian. Kebahagiaan abadi. Ini tidak mungkin, bukan? Chen Ping mengukir nama Su Qingqi di prasasti Dewa Penjaga. Apakah Chen Ping benar-benar Immortal Lord? Jia Sempa. Young Master Lin, bukankah kau terluka parah? Bagaimana? Sekte Pedang Langit kami memiliki dasar yang kuat, leluhur kami adalah immortal. Luka kecil bisa sembuh dalam sekejap. Wah, begitu rupanya. Selamat Qingqi, menjadi saintes kuil naga surgawi. Terima kasih. Setelah menyatu dengan buah immortal, kekuatan Su Qingqi langsung mencapai foundation establishment tahap akhir, bahkan memiliki fisik wedau bawaan. Tungku ini pasti jadi milikku. Kau datang untuk apa? Aku tidak ingat mengundang Sekte Pedang Langit. Bodoh, kau tidak sadar sudah diambang kematian? Prasasti Dewa Penjaga ini disiapkan langsung oleh Immortal Lord untuk mengukir nama Qingqi. Kau seenaknya mengukir, merusak tuan rumah, menimbulkan malapetaka. Oh, Immortal Lord belum datang. Kau sudah mencemari prasasti suci. Ini hukuman mati. Kau tidak hanya mencari mati, tapi juga menyeret Qingqi. Menjerumuskan keluarga Su ke dalam jurang penderitaan. Sayal-sayal. Chen Ping ini menyinggung Immortal Lord. Dan Qingqi sudah menikah dengannya. Jika Immortal Lord marah, akan gelap gulita. Su Qingqi, kau lihat? Kau bawa sampah ini, menimbulkan masalah besar. Buat keluarga Su. akulah Immortal Lord. Apa yang perlu ditakutkan? Diam kau.
King Qi, cepat cerai dengannya. Agar tidak menyeret keluarga Su. Aku tidak akan bercerai dengan Chen Ping. Apapun yang terjadi, aku akan bersamanya. King Qi, kenapa kau tidak mengerti? Dia tidak layak untukmu. Chen Ping benar-benar pembawa sial. Membuat keluarga Su dari berjaya menjadi terpuruk. Lebih baik aku menjauh dari keluarga Su, agar tidak kena getahnya. Paman Su, kau ingin lepas tangan? Tidak mungkin. Chen Ping dan King Qi, meskipun pasangan palsu, tapi akhirnya menjadi pasangan sejati. Apa ide bagusmu? Kalau bisa bantu keluarga Su lolos dari bencana ini, keluarga Su pasti sangat berterima kasih. Benar Tuan Lin, kami pasti akan berterima kasih sepenuh hati. Aku memang punya cara. Dewa takkan mentolerir kesalahan. Sebelum dewa turun, bersujud, minta maaf, bunuh diri sebagai penebusan. Chen Ping, kau dengar tidak? Sujud minta maaf, bunuh diri mengakui kesalahan. Ayah, Jika langit menindasku, kubelah langit ini. Jika bumi mengurungku, kuhancurkan bumi ini. Semesta, kukuasai sendiri, abadi tak terkalahkan. Nyawa kalian seperti semut. Suruh aku bersujud? Sungguh konyol. Karena kau tak tahu diri, akan kubunuh kau atas nama dewa. Bunuh aku? Kau Lindao. Belum cukup level. Tuan Lin punya dukungan sekte pedang Lingtian. Membunuh anak kecil sepertimu, mudah saja. Benar, kalau Tuan Lin saja tak cukup level membunuhmu, lalu siapa yang cukup? Aku tak cukup? Hadirin, dia menghina prasasti dewa, berpura-pura jadi dewa. Sangat lancang, pantaskah dibunuh? Dewa yang mulia. Mana bisa mentolerir penghinaan tukang ramal? Keluarga kultivator San. Setuju anak ini pantas dibunuh. Keluarga Tan. Juga setuju. Keluarga Wang, Tong, Mu, Zeng, dan Su setuju anak ini pantas dibunuh. Dasar anak kecil. 100 keluarga kultivator, cukup untuk membunuhmu? Sekumpulan semut, kuhancurkan dalam sekejap. Bunuh aku? Kalian belum cukup level. Bocah tak tahu malu. Cukupkah kami membunuhmu? Paman Tang. Paman Shuangguan, kalian datang. Ketua Istana Qiangkun, Shuangguan MU, tahap awal Golden Core. Ketua Sekte Wanko, Tang Qiong, tahap awal Golden Core. Ketua Sekte Pedang Lingtian, Lin Guotian, tahap menengah Golden Core. Astaga, 3 ketua sekte, mereka adalah yang terkuat di dunia manusia, selain ketua kuil naga langit. Sekarang ketiganya datang. Chen Ping si anak rendah itu. Pasti mati. Ya, kali ini pasti mati. Chen Ping, 3 ketua sekte sudah datang. Menghancurkanmu seperti semut, mudah sekali. Seorang tukang ramal busuk, bisa dibunuh oleh begitu banyak keluarga kultivasi. Serta 3 sekte besar, itu sudah cukup beruntung untukmu. Kau, atau kalian, ingin membunuhku? Masih belum cukup. Di langit dan bumi, di seluruh alam semesta. Orang yang bisa membunuhku belum lahir. Sampai sekarang kau masih berpura-pura? Kau memasukkan diri sebagai Immortal Lord, menemani monumen suci, memicu kemarahan semua orang. Kau pasti akan mati dengan mengenaskan. Anak muda, kau membunuh putri kesayanganku. Aku akan menguburkanmu bersamanya. Aku, Feng Er, mati di tanganmu. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Berani sekali. Hormat kepada pemimpin istana. Chen Ping, terakhir kali pemimpin istana memberimu kesempatan. Kali ini kau tidak bisa melarikan diri. Kau nekat memalsukan diri sebagai Immortal Lord, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pemimpin istana, dialah yang memalsukan diri sebagai Immortal Lord dan mencemari monumen suci. Aku memimpin semua orang untuk menangkapnya. Pemimpin istana, jika Anda ingin membunuh Chen Ping, aku tidak setuju. Paisaka kau melon dungeonnya? Chen Ping hari ini pasti mati. Pemimpin istana, aku Lin Guotian juga tidak ingin membuat keributan di pesta naga. Aku datang hari ini untuk 2 hal. Pertama, menghadap Immortal Lord Istana Naga. Kedua, menuntut keadilan untuk putraku. Oh. Keadilan apa yang kau tuntut? Putraku Lindao memperoleh buah peri dan pedang peri dalam misteri. Dengan cara yang tidak bermoral merebutnya dan melukai putraku parah. Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Aku juga datang untuk 2 hal. Pertama, menghadap Immortal Lord. Kedua, membunuh Chen Ping untuk membalas dendam putriku. Aku juga datang untuk ini. Nama Immortal Lord, kami tidak berani melanggar. Tapi anak ini membunuh dan merampas, sangat kejam. Hari ini dia pasti mati. Pemimpin istana, semua ini benar. Aku bisa bersaksi. Chen Ping membunuh lebih banyak barang di tempat rahasia. Caranya kejam, harus dihancurkan. Pemimpin istana, Lin Dao yang memutarbalikkan fakta. Dia yang membunuh dan merampas. Tapi justru dibunuh balik oleh Chen Ping. Damn. Keluarga Su ingin lenyap? Anak gadis sialan. Biarkan Chen Ping mati saja. Kenapa kau ikut campur? Urusan apa lagi yang kau urusi? Kau hila? Jangan libatkan kami lagi. Kalian harus membunuh Chen Ping? Benar.
Chen Ping hari ini pasti mati. Orang tua brengsek, apa yang kau lakukan? Kalian buta. Chen Ping adalah leluhur istana naga kami. Immortal Lord yang kalian hormati. Kalian ingin membunuh leluhur? Kalian sudah bosan hidup? Chen Ping adalah dewa, tidak mungkin. Hormat pada leluhur. Chen Ping adalah leluhur kuil naga surgawi. Itu adalah dewa yang dihormati oleh jutaan praktisi. Kakak iparku adalah dewa, bahkan leluhur kuil naga surgawi. Kalau begitu, aku nanti bisa berjalan seenaknya. Ternyata kamu benar-benar dewa. Aku khawatir begitu lama. Aku buta, tidak tahu Anda dewa, mohon maaf. Ini semua salah Lindao, berani melawan dewa. Mohon ampun, dewa. Bangunlah. Terima kasih, dewa. Sudah kukatakan, 1 kubunuh, 2 kubunuh. Kalian ingin mati, aku penuhi. Ingat sebut namaku di alam baka, bebas biaya. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata leluhur kuil naga surgawi. Lalu apa? Turun dari surga, kekuatan kurang dari 10%. Kamu hanya dewa cacat, ayah dan 2 pamanku. Bersatu terkuat di dunia, hari ini kita bunuh dewa. Dua kaget. Kekuatan kurang dari 10% ini. Bunuh dewa, tidak tahu diri, ada aku. Jangan lancang pada leluhur. Ingin bunuh Chen Ping? Aku tidak setuju. Pemimpin kuil, kamu memang terkuat di dunia. Tapi jika kami bertiga bersatu, kamu pikir bisa lindungi dia? Hari ini aku pasti balas dendam untuk putriku. Siapa halangi mati, aku akan Chen Ping. Siksa 81 hari, sampai mati. Kalian cari mati. Aku Kaisar Dewa, tekan semua musuh. Nyawa kalian seperti semut, tidak tahu diri. Ini tidak mungkin. Apa ini, sekali jentik? Ayah dan 2 pamanku langsung kalah. Kakak ipar hebat, kakak ipar perkasa. Aku cinta kamu. Memang menantu pilihanku, gagah. 3 tua bangka, kekuatan leluhur kami sekarang. Memang kurang dari 1% masa jaya. Tapi jujur, bunuh kalian. Seperti bunuh anjing, ya, 2 orang, tunggu apa? Keluar jurus maut, Chen Ping kecil. Jurus maut kami tak terkalahkan, hari ini kamu mati. Tidak perlu. Cara terbaik hancurkan seseorang, hancurkan kepercayaan dirinya. Kalian begitu percaya diri, aku hancurkan saja. Bocah, kau akan membayar kesombonganmu. Buddha dan Tao tak berwujud, 1 pedang membekukan 19 negeri. Ribuan mantra pembunuh. Begitu formasi pembunuh dewa muncul, tak ada yang bisa menandingi. Chen Ping, setelah kau mati, aku akan merampas pedang dewamu. Memponu kakesimu sucing si. Mengubahnya menjadi tungku, mencuri tubuh Tao bawaan lahirnya, dan menyiksanya sampai mati. Bagaimana mungkin? Dia begitu kuat. Dia tidak hanya menahan serangan mematikan kami bertiga, tapi juga melukai kami parah. Kau adalah dewa sejati. Chen Ping, kau sungguh tak tahu malu. Bersembunyi di balik levelmu. Kalian semua masih di level inti emas, terlalu rendah. Ketika kalian mencapai level dewa sejati dan menemuiku, itu seperti seekor laron melihat langit biru. Orang tua gila, kau tidak bisa melihat kekuatan guru leluhurku. Malah menyalahkannya. Lingguation, kau menipuku. Bukankah kau bilang bocah ini adalah dewa cacat? Dewa cacat di keluargamu sekuat ini? Pembunuhan putriku takkan kemaafkan. Jadi, Shangguan Qingwu. Sekarang aku akan memutus hubungan ayah anak dengannya. Ternyata dia bukan dewa cacat, tapi dewa sejati. Kita tak bisa melawannya, cepat lari. Mau lari? Sudah terlambat. Barusan kau bilang setelah aku mati, mau apa dengan pedang dewaku?
Dan dengan istriku? Coba ulangi, aku dengar. Tidak, Chen Ping. Maksudku, Tuan Dewa. Aku hanya bercanda, maafkan aku ya. Tidak. Di dunia rahasia, aku sudah bilang, jika ada kesempatan lagi, aku akan mengambil nyawamu. Berani sekali. Berani membunuh muridku. Tak ingin hidup lagi? Ayah, siapa ini? Tak pernah kulihat sebelumnya. Aku juga tidak tahu, tapi dia terlihat sangat kuat. Sek Pedang Lingtian. Penerus generasi Keskibiko, Kahreksan Kemenak Kahreksan, Lingguatian. Memberi hormat kepada leluhur pertama. Memberi hormat kepada leluhur. Pengkanlah. Terima kasih, leluhur. Inikah orang yang tak terkalahkan di dunia manusia 100 tahun lalu? 500 tahun lalu dia sudah naik ke dunia dewa, menjadi dewa yang diakui. Jadi, inilah yang disebut dewa. Leluhur pertama sekte pedang Lingtian, meski hanya avatar yang turun. Tapi aura dewanya begitu dahsyat, di dunia manusia mungkin. Tak ada yang bisa menandinginya. Aku mohon leluhur membalas dendam untukku, Chen Ping. Memanfaatkan statusnya sebagai Tuan Dewa Istana Naga, merampas pedang dewa dan buah dewa milikku. Melekhe Kupera. Jika bukan karena kedatanganmu, aku pasti sudah mati. Rupanya kau adalah Chen Ping. Tulang dewa juga ada padamu. Aku adalah pendekar pedang dari dunia dewa, diperintahkan oleh Maharani untuk mengambil kembali tulang dewa milik Maharani. Dia Zhao Linghan. Menipu perasaanku selama ribuan tahun, bersama para dewa mengkhianatiku. Merampas darah dewaku, menghancurkan tubuh dewaku, sekarang bahkan tulang dewaku. Diklaim sebagai miliknya. Berani. Nama Maharani berani kau sebut. Sebagai pendekar pedang, aku beri kau kesempatan terakhir, pilih. Serahkan tulang dewa, berlutut memohon hidup. Atau, mati dan lenyap, dasar anak kecil. Berani merampas tulang dewa Maharani, kau benar-benar tidak tahu maut. Shin Ping Boka, Kemei Xianmu. Akan menjadi persembahan bagi arwah putriku, apa peduliku kau adalah Raja Dewa. Dibanding Maharani, kau hanyalah semut, hari ini pasti mati. Setelah dia mati, aku akan menjadikanmu tungku perapian, merampas fondasimu. Membuatmu menjadi mainanku. Sayang sekali, hari ini kalian semua tidak akan bisa lari. Sampang, pendekar pedang, seperti aku hanya perlu satu pedang. Untuk membunuhmu hingga jiwa dan raga hancur. Bisa mati di tangan pendekar pedang seperti aku, itu adalah kehormatan bagimu. Pendekar pedang, 3 juta pendekar pedang di dunia dewa, bertemu aku pun harus menunduk. Kau, belum seberapa. Cari mati. Satu pedang membelah langit. Dewa kecil seperti kau kalah di tanganku, itu adalah hal satu-satunya yang patut diingat dalam hidupmu. Apa aku salah lihat? Kuatnya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin begini? Kau bukan orang biasa. Siapa sebenarnya kau? Buka lebar matamu yang seperti anjing, lihat siapa aku. Kau adalah Kaisar Dewa, penguasa 3 dunia. Kau tahu identitasku, kau bisa mati tanpa penyesalan. Chen Ping, jangan lancang. Hanya membunuh satu avatarku, lain kali kita bertemu. Aku pasti akan membunuhmu. Pulang dan beritahu Zhao Linghan, tidak lama lagi. Aku akan naik ke dunia dewa, memenggal kepalanya. Kau adalah Kaisar Dewa. Apa? Kakak iparku adalah Kaisar Dewa? Kaisar Dewa adalah menantuku? Aku, kau Kaisar Dewa? Tidak mungkin. Aku berani melawan Kaisar Dewa? Aku ingin balas dendam pada Kaisar Dewa? Aku benar-benar gila. Balas dendam apa lagi? Nyawaku sendiri tidak aman. Kaisar Dewa, mohon jangan bunuh aku. Putri sulungku Shangguan Qingro adalah murid kesayangan Raja Obat Suku Iblis, dia memiliki tubuh penyembuh langka. Cantiknya tiada tara, aku rela menyerahkannya padamu, menemanimu. Mohon ampuni nyawaku, dasar tua bangka. Kau berani mencuri kata-kataku. Kaisar Dewa, aku juga punya seorang putri, tubuhnya memesona, menggoda semua orang. Aku akan memberikannya padamu, untuk melayanimu, jangan biarkan aku mati. Kaisar Dewa, meski aku tidak punya putri, tapi aku rela mengumpulkan gadis-gadis cantik di dunia untukmu, aku akan jadi anjing peliharaanmu. Bagaimana? Kaisar Dewa, aku rela jadi tungganganmu. Asal kau jangan membunuhku. Kalian pantas?
Lapor Kaisar Dewa, roh dewa sudah ditemukan. Di mana? Dunia iblis. Apakah kau benar-benar Kaisar Dewa Penguasa 3 dunia? Lalu kenapa kau bisa jadi seperti ini? Ingatkah kau kenangan yang kutunjukkan padamu sebelumnya? Aku dikhianati oleh Zhao Linghan. Terjatuh ke dunia manusia, sekarang kekuatanku tidak sampai 1/10. Hanya dengan menyatukan kembali roh, darah, dan tulang dewa, aku bisa kembali ke puncak. Oh, begitu rupanya. Jadi, selanjutnya kau akan pergi ke dunia iblis? Benar. Aku akan menemanimu, apapun yang terjadi. Kita hadapi bersama. Baik. Dunia iblis pasti sangat berbahaya. Aku akan memberimu energi. Inilah dunia iblis. Kenapa begitu suram? Gadis ini wajahnya memesona, tubuhnya seksi, memiliki tubuh iblis surgawi yang bisa meningkatkan kecepatan latihan secara drastis. Jika melakukan praktik ganda dengannya dengan teknik perampasan dasar, bisa mendapatkan tubuh iblis surgawi. Harga awal 30 juta Spirit Stone yang tertinggi dapatkan. Gadis cantik dengan tubuh iblis surgawi, benar-benar harta dunia. Aku tawar 100 juta, aku tawar 300 juta. Tubuh iblis surgawi tidak berarti bagiku, tapi kecantikannya sangat menarik perhatianku. Ini pangeran muda dari klan Tiangou, Liang. Setelah Kaisar Dewa meninggal, Raja Iblis Baihu tunduk pada Maharani. Setelah membunuh 3 Raja Iblis lainnya, dia menjadi penguasa tunggal dunia iblis, dan klan Tiangou ini adalah tangan kanan Raja Iblis Baihu. Mereka adalah kekuatan teratas di dunia iblis, dan dia punya kebiasaan menyiksa gadis-gadis cantik di dunia. Lou Lingsue pasti akan menderita. Pangeran Li didukung Raja Iblis, tak ada yang berani melawan. Tuan Li menawar 1 miliar, ada yang lebih tinggi? Gadis yang kusukai, siapa yang berani merebutnya? 1 miliar sekali. Lou Lingsue. Siapa itu? 1 miliar 3 kali. Selamat kepada Tuan Li, berhasil memenangkan lelang. Putri temanku setelah aku jatuh ke dunia manusia, hubungan kami seperti saudara. Jinak-jinak kecil ini, pantas mati. Memang gadis yang kusukai, kaki cantik ini. Badan ini, pasti sangat nikmat di bawahku. Sayang, aku sudah tidak sabar. Ikut aku akan membawamu ke surga. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu tidak akan masuk reinkarnasi selamanya. Siapa ini? Tidak kenal, mungkin hanya orang tak dikenal dari dunia siluman. Gila, orang tak dikenal berani menantang Tuan Li. Dari mana munculnya serangga busuk ini? Tidak tahu siapa aku? Berani mengancamku. Kamu siapa? Pangeran muda klan Tiangou, Liang. Klan Tiangou. Anjing apa itu? Kau tidak ingin hidup lagi? Cari mati. Kakak Cenping, benarkah itu kamu? Senang bisa bertemu lagi denganmu. Swear, aku akan segera menyelamatkanmu. Ternyata pacar si cantik, selamatkan dia. Kupikir kau sendiri sulit selamat. Hari ini aku tidak hanya akan menyentuhnya, tapi juga akan membuka bajunya di hadapanmu. Biarkan semua orang menikmati. Kau bisa apa? Buka. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh aku? Percayalah, dengan sekali gerak jariku, kau akan hancur lebur. Cenping, tujuan utama kita kali ini adalah mencari jiwamu, lebih baik bertindak rendah hati. Tenang. Siapapun itu, aku akan bunuh dengan 1 pedang. Orang terakhir yang begitu sombong sudah mati. Berikutnya adalah kamu. Kakak Cenping, jangan pedulikan aku. Cepat pergi, kekuatan mereka sangat besar. Kau tidak bisa melawan. Sekarang ingin lari, sudah terlambat. Orang-orang, tahan anak ini, aku ingin dia. Menyaksikan sendiri, wanita miliknya dihinaku.
Anak muda, menghina tuanku, kau hanya bisa mati untuk menebus dosa. Aku mohon padamu, jangan sakiti kakak Chen Ping. Aku rela jadi wanita milikmu, tolong lepaskan dia, aku mohon. Bunuh Jia. Kau tetap akan jadi wanita milikku. Biarkan aku menyayangimu dengan baik. Api suci Ziwei. Kau, siapa kau? Aku orang yang tak bisa kau lawan. Swear, kau baik-baik saja? Api suci Ziwei, konon hanya dewa kuno yang bisa menguasai api penghancur dunia ini. Ini api Golden Core, bukan api suci Ziwei. Kalau tidak akan semudah ini membunuh 4 siluman kecil ini. Kekuatan Golden Core memang kuat, tapi di hadapan klan Tiangou, hanya seperti semut kecil. Pecinggen, apa artinya kekuatan Golden Core? Berani membunuh orangku. Hari ini aku akan membunuhmu. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Kakak Chen Ping, ayo kita pergi. Di belakang yang ada keluarga baik. Kita tak bisa melawan mereka. Swear, kau harus paham. Lari bukanlah solusi. Lalu harus bagaimana? Cabut sampai ke akarnya, bunuh sampai tak ada yang bisa mengancam. Bocah, di dunia siluman, klan Tiangouku didukung Raja Siluman. Kami tak terkalahkan. Kau hanya orang tak dikenal. Berani membunuh orangku dan menyerangku? Aku akan kerahkan seluruh kekuatan klan untuk membunuhmu. Sudah selesai bicara? Sekarang kau bisa mati. Berani. Ternyata Raja Siluman. Bai Qian, putra Baihu. Wanita ini ternyata tubuh Dao bawaan lahir. Kakak Chen Ping, dia adalah putra mahkota keluarga baik, Baikian. Yang di sampingnya adalah pengawal pribadinya. Bernama Kuang Dao, salah satu dari 10 pendekar terkuat di dunia siluman. Orang yang membawa pedang ini lebih kuat dari leluhur Lingtian Sword Sect yang pernah kita temui. Tuan muda, aku sedang ikut lelang, tak disangka bocah ini tiba-tiba muncul mengacau, membunuh orangku dan melukaiku. Tuan muda, tolong berikan keadilan untukku. Berani membuat keributan senaknya. Di lelang keluarga Bai. Poka, cepat ke namamu. Aku tak membunuh orang tak bernama. Aku tanya namamu, cepat sebutkan. Namaku tidak pantas kalian ketahui. Dia gila, tidak menghormati pangeran, benar-benar gila. Kali ini dia benar-benar gila, mencari kematian sendiri. Sudah lama aku tidak melihat orang yang begitu tak tahu diri. Menarik. Begini saja, sekarang berlututlah dan sujud 3 kali. Lalu serahkan wanita di sampingmu. Kepadaku, aku bisa memberimu kematian yang utuh. Berani kau memukulku? Berani menghina istriku? Aku bisa membunuhmu. Percaya? Orang ini terlalu sombong, berani membunuh Pangeran Bai Qian. Di seluruh dunia iblis, tidak ada yang berani bicara seperti ini. Dia gila, benar-benar gila. Bocah, jika kau menyinggungku, mungkin masih bisa selamat. Tapi jika menyinggung pangeran, kau, keluarga, dan teman-temanmu akan mati. Brengsek, aku Bai Qian sejak kecil. Tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Hari ini, jika tidak mematahkan anggota badanmu dan menyiksa jiwamu, tidak akan puas. Kuang Dao, cepat bunuh dia. Baik, Tuan Muda. Sial, kekuatan ini terlalu kuat, bukan leluhur sekte pedang Lingtian yang bisa dibandingkan dengan avatar itu. Chen Ping, cepat menghindar. Kakak Chen Ping, cepat menghindar. Sujud. Ini. Seberapa kuat Chen Ping ini? Bahkan Kuang Dao langsung bersujud padanya. Apakah ini tingkat dewa sejati? Kakak Chen Ping juga, terlalu hebat. Apakah ini kata-kata menjadi hukum? Tidak mungkin, kekuatannya begitu tinggi. Di dunia iblis, bagaimana aku tidak mengenalnya? Kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Tapi, ayahku adalah penguasa dunia iblis. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau terlalu berisik. Aku tanya kamu. Apakah Ling Sui atas perintahmu? Dilelang di depan umum? Iya, lalu? Aku tidak percaya kau berani membunuhku, jika telingamu tidak tuli. Harusnya kau dengar jelas, ayahku adalah penguasa dunia iblis. Jika kau berani membunuhku, akan dikejar seluruh dunia iblis. Dewa yang kubunuh sebanyak bintang di langit, tidak kurang satu ini. Tapi karena kau begitu percaya diri, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Dalam 10 menit kumpulkan semua kekuatan dan sekutu yang bisa kau kumpulkan, jika bisa melukaiku sedikit.
Keluarga putihmu akan terkenal sepanjang masa. Baik, sangat baik. Jalan ke surga tidak kau tempuh. Pintu neraka tak berpenjaga, kau malah masuk. Hari ini, aku akan menghancurkan kesombonganmu, agar kau tahu betapa bodohnya melawan pangeran ini. Ayah, putramu hampir dibunuh. Apa? Aku adalah penguasa dunia iblis, seluruh dunia iblis milik keluarga putih. Siapa yang berani? Dia bahkan bilang, dalam 10 menit. Kumpulkan semua kekuatan dan sekutu yang bisa dikumpulkan. Asal bisa melukainya sedikit, keluarga putih akan terkenal sepanjang masa. Sangat lancang. Sepertinya, sudah lama aku tidak membunuh. Ayahku akan segera datang. Chen Peng, hari ini kau pasti mati. Aku akan mengurung jiwamu. Menyiksamu selama 81 hari, sampai mati dalam kesakitan. Lalu 2 wanita itu akan kusiksa sampai mati. Inilah harga yang harus dibayar karena melawan pangeran ini. Pangeran, jika kau sudah bosan dengan 2 wanita itu, pinjamkan padaku selama 2 hari ya? Tidak masalah. Terima kasih, pangeran. Kalian berdua, jangan terlalu senang dulu. Bagaimana jika yang kalian sebut maha kuasa itu melihatku, menghormatiku seperti dewa, dan bersujud? Mimpi. Itu adalah maha kuasa dunia iblis. Jika dalam situasi berbahaya ini, kau masih bisa hidup, aku akan berlutut dan menyalak seperti anjing. Baiklah. Ingat kata-katamu sendiri. Pergi. Sudah di ujung maut, masih sombong. Habis. Dia sudah habis. Begitu maha kuasa dunia iblis datang, dia pasti mati. Hei, ayahku sudah datang. Hari ini, dewa turun ke bumi pun kau pasti mati. Siapa yang berani melukai putraku? Tidak ingin hidup lagi? Hormat kepada Raja Iblis. Pengkanlah. Ayah. Akhirnya ayah datang. Dia tidak hanya melukaiku, tapi juga bilang, ayah akan menghormatinya seperti dewa dan bersujud. Sama sekali tidak menghargai keluarga putih, menginjak-injak harga diri kami. Aku ingin tahu siapa yang berani tidak menghormatiku. Itu dia. Yang mulia, ini semua karena aku. Asal yang mulia mau memaafkan. Aku rela melakukan apapun, bahkan rela mati sekalipun. Tidak perlu memohon padanya. Memang tidak perlu memohon. Pangeran muda keluarga baik ini membenci kita sampai ke tulang. Tidak mungkin melepaskan kita, dan hal ini memang mereka yang salah duluan. Kau tahu apa yang kau katakan? Ayahku adalah Raja Iblis dari dunia iblis. Jika kau bisa dengan sukarela menyerahkan tubuh surgawimu kepadaku, mungkin setelah aku selesai bermain denganmu, aku bisa membiarkanmu hidup. Hanya seorang kultivator level rendah di tahap awal Foundation Establishment. Berkhianat ingin membunuh dewa? Di dalam 3 dunia ini, siapapun yang ingin kubunuh, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Baihu. Lihat baik-baik. Siapa aku ini? Kau rubah kecil putih yang baru bisa berwujud manusia karena bimbinganku. Hanya 20 tahun tidak bertemu. Sudah berani sampai tidak menganggapku sebagai apapun lagi. Kaisar Surgawi. Hamba kecil tidak berani, lancang, berani tidak menghormati yang mulia Raja Iblis. Cayam, anak lancang, ayahku ada di sini. Kau masih berani bicara tidak sopan? Kau anak durhaka. Yang harus diam adalah kau. Ayah, apa yang ayah lakukan? Sujud minta maaf. Bersujud meminta maaf padanya. Ayah tidak bercanda kan? Bersujud minta maaf? Aku tidak ingin mengulangi. Kenapa harus? Karena dia adalah Kaisar Surgawi yang menyatukan 3 dunia. Hormat pada Kaisar Surgawi. Hamba kecil Baihu menghadap Kaisar Surgawi. Ternyata kakak Cemping adalah Kaisar Surgawi. Pantasan sama sekali tidak takut. Ayah tidak waras. Meskipun dia adalah Kaisar Surgawi penguasa 3 dunia. Tapi itu sudah masa lalu. Ayah, cepat bangun. Cayam, aku sudah lama bergabung dengan Ratu Iblis dengan bantuannya. Mana mungkin takut pada Kaisar Surgawi yang sudah jatuh ini? Lonsang. Di hatiku hanya ada satu Kaisar Surgawi. Yaitu Chen Ping. Aku pura-pura tunduk pada si penyihir itu untuk mengumpulkan kekuatan. Menunggu Kaisar Surgawi kembali. Kok bisa begini? Kau telah membuat kesalahan besar. Aku memutuskan mengusirmu dari kelompok kami, hidup mati terserah. Ayah. Cayam. Kau sudah melanggar langit, bisa selamat saja sudah untung. Sayang sekali, nyawa anakmu tidak bisa diselamatkan lagi. Kaisar Surgawi.
Ini, Kau ada keberatan? hamba kecil tidak berani, tidak berani, tidak berani. Ayah, anakku telah melakukan kejahatan besar, melawan atasan. Benar-benar tidak layak mati, ayah. Jangan tinggalkan aku. Aku adalah satu-satunya putramu. Ya, minta maaf. Aku akan berlutut dan minta maaf. Aku salah, aku tidak akan berani lagi, kumohon. Ampunilah aku. Ayah. Camel. Kamu seharusnya tidak berani menyinggung Kaisar Surgawi. Ayah tidak bisa menyelamatkanmu. Parenti. Karena kamu, putraku sampai berani menyinggung Kaisar Surgawi. Jika putraku tidak bisa menghindari kematian, kamu temani dia saja. Baihu. Aku memaksamu membunuh putramu sendiri. Apakah kau membenciku? Ingin memotong-motong tubuhku. Meskipun kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani. Anak durhaka itu pantas mati karena melawan atasan. Raja Siluman rubah 9 ekor, Baihu, dengarkan perintah. Ya, Selidiki keberadaan roh suci. Jika ada petunjuk, laporkan segera. siap. Anakku, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Kaisar Surgawi, tunggu sampai aku sepenuhnya mencerna 3 tubuh Raja Siluman. Itu akan menjadi hari kematianmu. Kakak Cemping, sakit sekali. Swear, kakimu yang kiri terluka secara diam-diam. Harus segera diobati, atau bisa meninggalkan penyakit tersembunyi. Aku akan berhati-hati. Coba tahan sedikit, jika benar-benar tidak tahan, berteriaklah. Akan lebih nyaman. Kau benar-benar Chen Ping. Chen Ping, kalian. Qingci, ada apa? Kakak ipar, ada perlu apa? Tidak, aku hanya ingin bertanya. Apakah ada yang kalian butuhkan? Lanjutkan saja, lanjutkan. Kakak ipar, kenapa wajahmu memerah? Qingci, apakah kau tidak enak badan? Lapar, Kaisar Surgawi. Ada petunjuk tentang roh suci. Tempat ini aneh, Baihu menyuruhku ke sini. Pasti ada niat jahat. Baiklah, kita lihat apa yang kau rencanakan. Di mana roh suci? Melapor, Kaisar Surgawi, ini adalah harta karun terbesar kerajaan Siluman, tahta Dewa Siluman. Tahta ini dapat mengumpulkan kekuatan roh langit dan bumi, menurut penyelidikan bawahanku. Roh suci ini tersedot ke dalam tahta Dewa Siluman. Oh, Sayangnya, kemampuan bawahan ini terbatas, tidak bisa mengeluarkannya. Jadi, masih harus meminta Kaisar Dewa sendiri untuk mengeluarkan jiwa dewa. di dalam tahta Dewa Iblis ini, memang ada aura jiwa dewa yang cukup pekat. Kaisar Dewa, akhirnya kau terjebak. Di dalam tahta Dewa Iblis ini, sama sekali tidak ada jiwa dewa. Karena jiwa dewa sudah lama kulebur. Selamat, ayah angkat, sebentar lagi menyelesaikan rencana besar. Juga terima kasih ayah angkat, aku bisa membalas dendam untuk ayahku dan adik perempuanku. Kau adalah kakak kembar Shangguan Qingwu. Shangguan Qingro. Benar. Cemping, bisa mati di bawah rencana aku dan ayah angkatku. Itu kehormatanmu. Hanya dengan kalian? Benar-benar pikir bisa menjebak kaisar ini? Shen Peng. Ini adalah formasi pengunci dewa kuno. Saat puncakmu kau tentu tidak takut. Tapi sekarang kau baru mendapatkan kembali tulang dewa, kekuatanmu tidak cukup. 1/10 dari puncakmu, ingin lepas? Mimpi. Untuk merebut dan menyatukan tulang dewamu, aku bahkan membunuh anakku sendiri. Ternyata, yang kau incar adalah tulang dewa. Aku tidak hanya ingin merebut dan menyatukan tulang dewamu, aku juga ingin membuatmu
Terjebak di sini selama 10.000 tahun, menderita rasa sakit jiwa iblis yang menggerogoti tubuhmu. Baru bisa melampiaskan kebencianku. Ini, Sayangnya, di seluruh 3 dunia. Bahkan Zhao Linghan yang merencanakan dengan hati-hati. Ingin menjebak kaisar ini selama 1000 tahun, juga tidak bisa menyegel kaisar ini. Kalian ini apa? Ini tidak mungkin, kau tidak mungkin bisa melepaskan diri. Dari formasi pengunci dewa yang kudesain dengan hati-hati. Ingin merebut tulang dewaku, menyegelku selama 10.000 tahun? Sungguh lucu. kau. Tidak disangka, formasi pengunci dewa ternyata tidak berguna untukmu. Tapi, jiwa dewa yang kau dambakan, ada padaku. Sudah hampir selesai kulebur, meskipun sekarang menggunakannya. Aku mungkin tidak bisa menahannya, tapi hari ini aku pasti akan membunuhmu. Situasi dunia, ku kendalikan dengan energiku. Menyatukan keajaiban langit dan bumi. Chen Ping, ini adalah jurus terkuat ayah angkatku. Bahkan menggunakan jiwa duamu untuk mengeluarkan kekuatannya. Kau tidak bisa menahannya. Sepuluh Peter Iblis. Main petir? Maaf. Aku adalah leluhurmu. Ayah angkat. Roh dewa malah punya kecerdasan sendiri. Kasih aku tubuh, aku yang hadapi kaisar dewa. Kecerdasan yang baru bangun, butuh orang lain. Untuk mengeluarkan kekuatan roh dewa, berani juga bermimpi melawan Tuan. Segala macam ilusi. Biarkan adik membantumu melepas baju untuk bersenang-senang. Ilusi kecil begini berani pamer di depanku. Kaisar Dewa masih hidup. Hormat pada Kaisar Dewa. Bangunlah, tahun-tahun ini kalian bertiga menderita. Hamba bersedia berkorban untuk Kaisar Dewa, takkan menolak. Kakak Chen Ping, tidak baik. Tadi langit retak besar, ada tangan keluar. Menangkap kakak King Chi, dia bilang namanya Ratu Dewi. Ya, dia menyuruhmu sendiri naik ke dunia dewa untuk menyelamatkan, kalau tidak, dia akan membunuh kakak King Chi. Zhao Linghan. Kaisar Dewa, ini sangat mungkin. Hebatkan Zhao Linghan. Dia di dunia dewa, kalau turun ke dunia bawah, akan banyak kesulitan. Bukan lawanmu, dia jelas-jelas ingin memancingmu ke dunia dewa. Benar? Meski dunia dewa punya 1000 jebakan, King Chi harus aku selamatkan. King Chi, aku datang menyelamatkanmu. Kau adalah Zhao Linghan. Kau ingin mengambil mutiara darah dewa dari tubuhku. Tidak mungkin. Yu Yao, kau masih sama bodohnya. Aku menangkapmu ke dunia dewa. Terutama untuk memancing Chen Ping yang belum pulih kekuatan sepenuhnya. Membawa tulang dewa dan roh dewa ke dunia dewa. Chen Ping tidak akan datang ke dunia dewa. Chen Ping sangat sentimental. Dia salah mencintaimu 1000 tahun, kau bereinkarnasi dan bertemu dengannya. Lalu karena dia diculik ke dunia dewa, dia pasti akan mencarimu. Zhao Linghan. King Chi, tahan, aku datang menyelamatkanmu. Kaisar Dewa, adegan ini familiar? Zhao Linghan, lepaskan King Chi.
Boleh, asal kau serahkan tulang dewa dan roh dewa. Aku akan langsung melepaskannya. Chen Ping, jangan diserahkan. King Chi. Kalau kau ingin melihat wanita tercintamu diperlakukan seperti anjing olehku, silakan saja. Kalau tidak menyerahkan tulang dan jiwa dewa, aku punya banyak waktu untuk menunggumu. Chen Ping, serahkan tulang dan jiwa doamu. Kaisar mengizinkanmu bertemu Yuyao di alam baka. Baik. Aku setuju. Chen Ping, jangan setuju. Meskipun kau menyerahkan tulang dan jiwa dewa, dia tidak akan melepaskanku. Yuyao, kau memang cantik dan pintar. Chen Ping, kau masih begitu bodoh, aku sudah tahu. Kau akan menahan pedang ini untuk Yuyao. Sekarang, tulang dewa, jiwa dewa, darah dewa. Semua milikku. Selamat kepada Ratu Dewa, meraih kekuatan Kaisar Dewa selama 10.000 tahun, menyatukan 3 dunia. Selamat kepada Ratu Dewa, menyatukan 3 dunia. Kaisar Dewa, kekuatanmu selama 10.000 tahun. Aku terima dengan senang hati. Jangan! Kaisar Dewa, Leluhur. Jangan lancang, jangan ganggu Ratu Dewa. Ambil kekuatan Chen Ping selama 10.000 tahun. Jangan! Shaolinghan, aku pasti akan membunuhmu. Bunuh aku? Dulu saat kau di puncak pun tidak bisa, apalagi sekarang. Chen Ping. Entah aku Yuyao atau Su Qingqi, bisa bertemu denganmu adalah hal paling bahagia dalam hidupku. Kau adalah pahlawanku. Tapi aku lebih berharap kau menjadi Kaisar Dewa 3 dunia. Yuyao, aku perintahkan kau berhenti. King Chi. Apa yang kau lakukan? Kaisar Naga Abadi. Tak mati dan tak binasa. Aku tukar darah dewaku untuk kebangkitanmu. Chen Ping. Aku mencintaimu. King Chi. Selamat datang kembali Kaisar Dewa. Semua dewa bersujud, Kaisar Dewa kembali memimpin 3 dunia. Chen Ping sudah pulih kekuatannya, ini mungkin. Tak terkalahkan di 3 dunia. Sial, kekuatan Kaisar Dewa sudah pulih, 3 dunia ini. Tak ada yang bisa menahan serangan Kaisar sebelumnya.
Bagaimana bisa ini terjadi? Terlahir kembali dari abu. Tidak. Akhirnya tidak seharusnya seperti ini. Aku yang seharusnya mendapatkan 10.000 tahun kekuatan Chen Ping. Menyatukan 3 dunia, Chen Ping yang seharusnya mati mengenaskan. Tidak akan pernah masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Rencana ribuan tahun. Semua rencana dan perhitungan, semua usaha dan pengorbanan. Akhirnya tidak seharusnya seperti ini. Aku tidak menerima. Xiao Linghan, kamu harus dihukum mati. Aku tidak menerima. Kaisar Dewa, dia akan meledakkan diri. Membunuh permaisuriku, kamu tidak punya hak untuk meledakkan diri. Hanya dengan menderita siksaan, baru bisa menghilangkan kebencianku. Sangat menakutkan, bahkan mati pun menjadi sebuah kemewahan. Kaisar Dewa, kami salah. Kami semua telah terpengaruh oleh tipu daya orang ini. Mohon maafkan kami, Kaisar Dewa. Hukum langit. Mengunci 3 jiwa dan 7 roh, melepaskan api ilahi, membakar selama ribuan generasi. Ini terlalu kejam. Aturan langit. Mengunci lagi Raja Iblis Jimmy, membakar siklus reinkarnasi abadi, musnah. Mulai hari ini, aku akan menata kembali 3 dunia. Dan mengumumkan ke 3 dunia, sebulan kemudian. Aku akan menikahi permaisuriku. Menikah? Tapi permaisuri dia. Jika King Chi hilang jiwa dan rohnya, maka aku akan menghancurkan langit dan bumi. Jika hilang selama ribuan tahun, maka aku akan merobek ribuan tahun. Jika di seluruh alam semesta, siklus reinkarnasi ribuan generasi, tidak ada dia, maka aku akan menciptakan dunia yang ada dia. Dengan nama Kaisar Dewa, memanggil Su Qingqi. 3 jiwa dan 7 roh kembali ke tempatnya. Hormat kepada Kaisar Dewa dan Permaisuri. Selamat atas pernikahan Kaisar Dewa dan Permaisuri. Selamanya bersatu hati. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Menikah denganmu sangat bahagia. Aku juga. Mulai sekarang, aku hanya ingin memberimu kebahagiaan. Tidak akan pernah berpisah denganmu. Kalian, kelola 3 dunia dengan baik. Aku masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hal penting apa? Masuk Marmadin.